Saat makan malam keluarga di Villa Puncak, Maya melihat suaminya menaburkan sesuatu ke dalam mangkuk sopnya. Diam-diam, ia menukar mangkuknya dengan mangkuk milik ibu mertuanya. 9 menit kemudian, inilah yang terjadi. Tapi bagaimana semua ini bisa terjadi? Semuanya berawal dari sebuah makan malam keluarga biasa. Salah satu acara yang seharusnya mendekatkan, namun pada kenyataannya justru semakin menancapkan duri di antara mereka. Udara puncak pada sore di bulan Agustus itu terasa pekat dan hangat, beraroma daun kemangi dari kebun dan asap sate yang sudah lama padam. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan nuansa oranye ungu yang mencekam dan menebarkan bayang-bayang panjang dari pohon-pohon mangga tua. Pohon-pohon mangga ini, rumah ini, tanah ini, semuanya adalah milik Maya. Warisan dari orang tuanya, pelabuhan tenangnya. Tapi sejak ia menikah dengan Bima, pelabuhan ini semakin sering berubah menjadi medan perang. Di meja makan di teras, duduk orang-orang terdekatnya. Suaminya, Bima, ibunya, Ibu Wulan, dan adik perempuannya, Ratih. Suasananya tegang seperti senar gitar. Percakapan tidak mengalir, tersangkut dalam jeda-jeda canggung yang berusaha diisi Ratih dengan celotehan tentang pekerjaannya, cuaca, dan hal-hal sepele lainnya. Maya merasa asing di rumahnya sendiri. Ia menuangkan sop jamur yang ia masak sendiri ke dalam mangkuk-mangkuk, dan merasakan tatapan tajam dan menghakimi dari ibu mertuanya. Ibu Wulan tidak pernah melewatkan kesempatan untuk membuat Maya mengerti bahwa ia bukan nyonya rumah di sini, bahwa semua ini rumah, status, bahkan suami ia dapatkan dengan terlalu mudah. Ibu Wulan duduk tegak, seperti seorang ratu di atas tahta kursi taman, dengan bibir yang terkatup rapat, keheningannya membuat bulu kuduk merinding. Bima duduk di sebelah Maya, tetapi seolah-olah mereka terpisah ribuan kilometer. Ia tampak gugup, terus-menerus memainkan garpu dan menghindari tatapan Maya. Selama beberapa bulan terakhir, ia banyak berubah menjadi pendiam dan mudah tersinggung. Maya mengira itu karena masalah di kantor, kelelahan, dan mencoba berbicara dengannya, tetapi selalu menabrak dinding keterasingan. Sopnya terlalu encer, ujar Ibu Wulan setelah nyaris tidak mencicipinya. Itu bukan kritik, itu adalah vonis. Ia mengatakannya dengan pelan, tetapi cukup keras untuk didengar semua orang. Ratih segera mencoba mencairkan suasana. Ah, Mama ini, sopnya enak kok. Benar kan, Mbak Maya? Wangi sekali. Maya hanya tersenyum tipis, tidak menjawab. Berdebat pun tidak ada gunanya. Setiap kata yang ia ucapkan akan digunakan untuk melawannya. Tepat pada saat itu, Bima berdiri. Aku ambil kerupuk lagi, katanya, lalu masuk ke dalam rumah. Ia bersikap sangat tenang, tetapi setelah bertahun-tahun hidup bersamanya, Maya belajar melihat apa yang tersembunyi. Sedikit ketegangan di bahunya, langkahnya yang terlalu cepat. Maya mengikutinya dengan pandangan mata. Bima menghilang di ambang pintu dapur. Sesaat kemudian, ia kembali, tetapi tanpa kerupuk. Tidak ada apa-apa di tangannya. Ia mendekati meja dari sisi tempat Maya duduk. Oh, aku lupa garam, katanya seolah-olah baru teringat. Ia mengulurkan tangan ke seberang meja menuju tempat garam yang berada di dekat Ibu Wulan. Tubuhnya sejenak menghalangi pandangan Maya, tetapi ia tetap melihatnya. Itu adalah gerakan yang sekilas, nyaris tak terlihat. Tangan kanannya, yang sedikit terkepal, berhenti sejenak di atas mangkuk Maya. Jari-jarinya terbuka, dan dari sana, bubuk halus berwarna kekuningan, seperti serbuk sari, tertabur ke permukaan sop. Bubuk itu langsung larut dalam kuah panas, tidak meninggalkan jejak. Jantung Maya berhenti berdetak sesaat, lalu berdebar begitu kencang seolah-olah suaranya terdengar oleh semua orang di meja itu. Telinganya berdengung. Udara tercekat di tenggorokannya. Ia menatap mangkuknya, pada uap yang mengepul, pada potongan jamur dan seledri yang mengapung di kuah. Sekarang ini bukan lagi sop, ini adalah racun. Suaminya, Bima, pria yang berbagi tempat tidur dengannya, yang ia percayai dengan semua ketakutan dan harapannya, baru saja mencoba meracuninya. Pikiran itu begitu mengerikan sehingga otaknya menolak untuk menerimanya. Kenapa? Apa salahnya? Bima kembali duduk tegak, meletakkan tempat garam, dan duduk. Ia menatap Maya sekilas, sembunyi-sembunyi, dan di matanya Maya tidak melihat apa-apa, tidak ada rasa bersalah, tidak ada ketakutan, hanya kekosongan dan semacam penantian yang aneh dan menyeramkan. Seharusnya ia berteriak, melompat, membalikkan meja, menunjuk wajah Bima, dan menuduhnya. Tapi ia tidak bisa. Suaranya hilang. Bahkan jika ia bisa, apa bedanya? Ibu Wulan akan langsung membelanya. Ratih akan ketakutan, dan ia, Maya, akan disebut histeris. Gila. Mereka akan mengatakan ia mengada-ada karena cemburu, kelelahan, atau apapun. Mereka akan bersatu melawannya. Ia sendirian. Ia harus melakukan sesuatu,
sekarang juga. Pikiran berkecamuk di kepalanya dengan kecepatan liar. Membuang sop, mengatakan ia tidak lapar tapi itu akan menimbulkan kecurigaan. Bima akan sadar bahwa ia melihatnya, dan kemudian ia akan mencoba lagi. Mungkin tidak hari ini, mungkin besok, tetapi ia tidak akan berhenti. Pandangan Maya jatuh pada mangkuk ibu mertuanya. Ibu Wulan dengan jijik yang tak terselubung mengaduk-aduk sop yang menurutnya encer, dan pada saat itu, sebuah rencana lahir di benak Maya. Liar, putus asa, satu-satunya yang mungkin. Ia harus menunggu saat yang tepat, saat yang sempurna. Ia memaksa dirinya mengambil sendok. Tangannya gemetar begitu hebat hingga sendok itu beradu dengan tepi mangkuk. "Mbak Maya, kamu baik-baik saja?" tanya Rati dengan cemas. "Kamu pucat sekali." "Ya, tidak apa-apa." Suara Maya terdengar serak dan asing. "Cuma sedikit lelah." Panas hari ini. Bima menatapnya tajam. Ia menunggu. Ia menunggu Maya menyantap sendokan pertama. Dan Maya menciptakan momennya sendiri. Ia mengulurkan tangan untuk mengambil serbet yang terletak di ujung meja, dekat siku Ibu Wulan. Ia melakukannya dengan sengaja canggung, mencondongkan seluruh tubuhnya ke depan. Tangannya tanpa sengaja menyenggol gelas es sirup markisa yang berdiri di sebelah mangkuknya. Gelas tinggi itu miring dan jatuh dengan suara keras, menumpahkan cairan merah gelap yang lengket ke taplak meja, tepat di depan ibu mertuanya. "Astaga, pekik Rati." Ibu Wulan melompat menjauh dari meja dengan ekspresi jijik. "Dasar ceroboh," desisnya. Taplak mejanya jadi rusak semua. Pada detik itu, semua orang menatap noda yang menyebar di kain putih. Semua orang, kecuali Maya. Selama kebingungan sesaat itu, tangannya bergerak sendiri, cepat, hampir otomatis. Ia mengambil mangkuknya yang masih penuh dan mangkuk ibu mertuanya yang baru termakan beberapa sendok. Dengan satu gerakan halus yang kabur, ia menukar tempat keduanya. Mangkuknya yang berisi bubuk racun kini berada di depan Ibu Wulan, sebagian tersembunyi oleh tumpahan sirup, sementara mangkuk bersih ibu mertuanya ada di hadapannya. "Maaf, ya ampun, Ibu, maaf," ratap Maya, berdiri dan mengambil serbet. "Saya ceroboh sekali hari ini, parah, biar saya bersihkan." Ia menciptakan keributan, kegaduhan. Ia sibuk di sekitar ibu mertuanya, mengelap taplak meja, meminta maaf, menarik semua perhatian pada kecerobohannya. Tidak ada yang menyadari pertukaran itu. Bima menatapnya dengan campuran jengkel dan jijik. Ia yakin rencananya aman. Maya kembali duduk, jantungnya masih berdebar di tenggorokan. Ia mengambil sendok dan memaksa dirinya untuk menyuapkannya ke mulut. Sop itu terasa hambar, seperti kapas, tetapi ia makan. Ia makan dan terus mengamati. Mengamati Ibu Wulan. Ibu mertuanya, yang masih kesal, dengan bibir terkatup rapat, dengan jijik menyingkirkan noda basah di taplak meja, dan melanjutkan makan. Dari mangkuk yang seharusnya untuk Maya. Dimulailah bagian yang paling mengerikan, penantian. Menit-menit terasa seperti jam. Ratih kembali mencoba memulai percakapan. Bima diam dan tidak lagi menatap Maya. Ia kini terus-menerus mengamati ibunya, bukan dengan cemas, tetapi dengan rasa ingin tahu yang aneh dan buas. Mungkin ia penasaran seberapa cepat bubuknya akan bekerja. 5 menit berlalu. 6, 7. Maya merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Bagaimana jika tidak terjadi apa-apa? Bagaimana jika itu hanya suplemen yang tidak berbahaya? Vitamin? Dan ia sekarang duduk di sini, di ambang kegilaan, memainkan sebuah drama hanya karena paranoia. 8 menit. Jadi, seperti yang aku bilang. Lanjut Rati, menceritakan sebuah kisah tentang murid-muridnya. Anak-anak zaman sekarang benar-benar tidak. 9 menit. Ibu Wulan tiba-tiba berhenti di tengah kalimat. Ia ingin mengatakan sesuatu, membantah Ratih seperti biasanya, tetapi ia tidak bisa. Ia mengeluarkan suara gumaman yang tidak jelas. "Mama?" Ratih menatapnya dengan heran. Ibu mertuanya perlahan memandang semua orang. Matanya menjadi besar dan bulat seperti burung hantu, dan di dalamnya terpancar kebingungan yang nyata. Seolah-olah ia tidak mengenali siapapun. Sudut bibirnya terkulai ke bawah, wajahnya mulai mengendur, berubah menjadi topeng tanpa ekspresi. "Ibu Wulan, apa ibu merasa tidak enak badan?" tanya Maya, berusaha agar suaranya terdengar setenang mungkin. Bima melompat berdiri, wajahnya pucat seperti kain kafan. Ia menatap ibunya, dan di matanya ada kengerian. Kengerian karena semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Ibu Wulan mencoba berdiri. Ia menumpukan tangannya di meja. Tubuhnya terhuyung ke depan, tetapi kakinya tidak menurut. Kakinya lemas seperti kapas, dan ia jatuh kembali dengan keras ke kursi, miring ke satu sisi. Kepalanya terkulai ke belakang tanpa daya. Ia tidak sadarkan diri. Keheningan dipecahkan oleh jeritan melengking Ratih. Bima bergegas menghampiri ibunya.
Ia mengguncang bahunya, menepuk-nepuk pipinya, memanggil namanya. Mama, Mama, sadar. Ada apa denganmu? Ia berbalik. Wajahnya, yang dipenuhi ketakutan dan amarah, tampak menakutkan. Ia perlahan berdiri tegak, dan pandangannya menemukan Maya. Ia menatapnya seolah ingin membakarnya. Lalu tangannya terangkat, dan jarinya yang gemetar menunjuk lurus ke arah Maya. Kamu? Teriaknya begitu keras hingga kaca jendela teras bergetar. Ini perbuatanmu. Ratih yang membeku dan tetangga yang tertarik oleh teriakan itu menatap bergantian antara Bima dan Maya. Kamu meracuninya. Suaranya pecah menjadi pekikan. Aku tahu, kamu selalu membencinya. Kamu cemburu padaku karena dia. Kamu sudah gila. Maya, kamu membunuhnya. Pada saat itu, Maya mengerti segalanya. Bima tidak tertangkap basah. Ini bukan kegagalan rencananya. Ini adalah rencananya. Di depan mata seluruh keluarga, ia baru saja mengubah Maya dari korban menjadi pelaku kejahatan. Ia menjebaknya dengan begitu dingin dan kejam hingga napas Maya tercekat. Jebakan itu telah tertutup. Ratih menangis tersedu-sedu, memegangi lengan Bima, sementara dari halaman tetangga sudah terdengar suara-suara cemas. Realitas menerobos masuk, tanpa ampun dan cepat. Cepat panggil ambulans, teriak Bima, sudah mengeluarkan ponselnya. Ia tidak menatap Maya. Ia sedang bermain untuk penonton. Suaranya bergetar karena duka dan ngeri, tetapi setiap katanya jelas dan keras agar semua orang mendengarnya. Ya ambulans, cepat. Kompleks Villa Asri, Jalan Mawar nomor 7. Ibu saya sakit. Dia diracun. Ia berhenti sejenak, menarik napas, lalu berteriak. Ya, oleh istri saya, Maya Susanti. Tolong cepat. Maya mendengar namanya dilemparkan ke telepon, seperti sebuah vonis. Gelombang dingin menyapu tubuhnya, menyadarkannya. Syok berganti dengan satu pikiran jernih, sop, bukti. Satu-satunya hal yang bisa membuktikan ia tidak bersalah ada di atas kompor di dapur, panci berisi sisa sop jamur. Sementara Bima berbicara dengan operator, Maya melompat berdiri dan, tanpa memandang siapapun, berlari ke dalam rumah. Gerakannya cepat dan mekanis. Ia harus mengambil panci itu, menyembunyikannya, menyimpan sedikit untuk dianalisis. Ia sudah berada di dapur. Tangannya terulur ke panci besi cor yang berat ketika langkah cepat terdengar di belakangnya. Bima menyusulnya ke dapur. Minggir, aku harus membersihkan jalan untuk mereka. Teriaknya, mendorong Maya ke samping. Itu bukan sekadar gerakan kasar. Ia telah menghitung semuanya dengan sempurna. Bahunya menabrak Maya tepat saat ia memegang gagang panci yang panas. Karena dorongan keras itu, panci terlepas dari jari-jarinya yang melemah. Sesaat, panci itu melayang di udara, lalu jatuh dengan suara dentuman memekakkan telinga ke lantai keramik. Besi cor itu pecah, sop kental dengan jamur dan sisa bubuk kuning tumpah ke seluruh dapur, bercampur dengan kotoran dan pecahan panci, bukti itu tidak ada lagi. Ya Tuhan, Maya, apa yang kamu lakukan? Teriaknya dengan keputusasaan palsu. Kamu juga menghancurkan barang bukti? Kamu benar-benar sudah gila? Ia kembali memutarbalikkan segalanya. Sekarang Maya bukan hanya seorang peracun, tetapi juga orang gila yang mencoba menghilangkan jejak kejahatan. Ia berdiri di tengah dapur, terengah-engah, dan menatap Maya dengan kebencian yang penuh kemenangan. Tak lama kemudian, ambulans tiba. Para medis bertindak cepat dan profesional. Mereka mengangkat tubuh lemas Ibu Wulan ke atas tandu, mengajukan pertanyaan kepada Bima. Ia menjawab dengan percaya diri, tidak sedetik pun melepaskan pandangan menuduh dari Maya. Para dokter menatap Maya dengan kecurigaan yang sulit disembunyikan. Ratih, yang berlinang air mata, ikut di mobil ambulans bersama ibunya. Kamu akan menyusul kami kan? Kata Bima dengan nada dingin. Dan jangan coba-coba kabur. Maya mengikuti lampu biru yang berkedip di jalan raya malam dengan perasaan kosong. Tangan di kemudi tidak menurut, kaki nyaris tidak bisa menginjak pedal. Di kepalanya terus berputar adegan yang sama. Bima menaburkan bubuk ke mangkuknya, jarinya menunjuk ke arahnya. Panci yang pecah. Ini bukan sekadar penipuan. Ini adalah pertunjukan yang disutradarai dengan sempurna, di mana ia diberi peran sebagai penjahat. Di rumah sakit, mereka menunggu berjam-jam yang menyiksa di koridor dingin di bawah lampu neon steril. Bima dan Ratih duduk di satu bangku, bersatu dalam duka bersama. Maya duduk di seberang, sendirian. Tidak ada yang berbicara dengannya. Ratih sesekali meliriknya dengan tatapan takut dan berlinang air mata, lalu segera memalingkan muka, seolah-olah takut tertular kegilaannya. Bima, sebaliknya, menatapnya lurus, tanpa berkedip, dengan penghinaan yang dingin dan keras. Bagi mereka, ia adalah orang asing, musuh. Akhirnya, seorang dokter keluar, seorang pria parubaya yang lelah. Kondisinya stabil, katanya, menatap Bima. Kami sudah memberinya infus.
Tekanan darahnya sudah normal. Sejujurnya, kasus ini aneh. Sepertinya reaksi akut yang sama sekali tidak jelas terhadap rangsangan eksternal, alergi, mungkin, atau sesuatu yang lain. Kami akan menahannya untuk observasi selama beberapa hari. Reaksi tidak jelas, ungkapan ini sempurna untuk Bima. Itu tidak membuktikan keracunan, tetapi juga tidak menyangkalnya. Itu meninggalkan ruang besar untuk kecurigaan, dan semua kecurigaan itu jatuh pada Maya. Saya akan tinggal di sini dengan Mama, kata Bima dengan tegas, tanpa meminta pendapat siapapun. Ratih, pulanglah, istirahat. Dan kamu? Ia berbalik ke arah Maya, dan suaranya menjadi pelan dan mengancam. Pulanglah ke apartemen di kota dan diam saja di sana. Besok pagi kita selesaikan. Maya mengangguk dalam diam, berdebat tidak ada gunanya. Ia merasa hancur dan sama sekali tidak berdaya. Tetapi ketika ia keluar dari rumah sakit ke dalam kegelapan malam yang sejuk, keputusasaan mulai berganti dengan kemarahan yang dingin dan jernih. Bima tidak akan membiarkannya tenang. Besok pagi kita selesaikan terdengar seperti ancaman. Ia harus menemukan bukti, apapun itu. Ia tiba di apartemen mereka di kota. Tempat yang ia anggap rumah, kini terasa seperti wilayah musuh. Ia masuk dan terpaku di lorong. Di gantungan, tergantung jaket tipis Bima yang ia kenakan di villa. Pikiran itu datang seketika. Bubuk itu, ia pasti menyimpannya di suatu tempat. Bukan di saku, itu terlalu jelas, tetapi di suatu tempat yang dekat dengannya. Tangannya gemetar saat ia mulai menggeledah jaket. Saku luar kosong, saku dalam dompet, kunci, tidak ada apa-apa. Ia meraba lapisan dalam, merasakan setiap sentimeter kain. Tiba-tiba jari-jarinya menyentuh sesuatu yang kecil dan keras, dijahit di jahitan lapisan dalam. Ada lubang kecil di sana, hampir tak terlihat. Maya dengan hati-hati merobek jahitannya lebih lebar dan memasukkan 2 jari ke dalam. Ia mengeluarkan sebuah botol kaca kecil, seperti botol obat. Botol itu kosong. Hatinya mencelos, tetapi kemudian ia sadar, ini adalah buktinya. Ini adalah wadah bubuk itu. Ia tidak bisa mengambilnya. Bima akan segera menyadari kehilangannya dan tahu bahwa ia menemukan sesuatu. Ia mengeluarkan ponselnya. Tangannya gemetar begitu hebat sehingga ia nyaris tidak bisa menyalakan kamera. Di botol itu, ada label kertas kecil dengan nama yang dicetak dengan huruf kecil. Ia mengambil beberapa foto, mencoba mendapatkan fokus, berdoa agar setidaknya 1 foto jelas. Kemudian, dengan hati-hati ia memasukkan kembali botol itu ke dalam lapisan dalam dan meletakkan jaket itu di tempatnya, persis seperti sebelumnya. Keesokan harinya, ia tidak bisa tinggal di apartemen, ia butuh tempat yang aman. Tempat di mana ia mengendalikan situasi. Ia pergi ke tempat di mana ia menghabiskan separuh hidupnya, ke perpustakaan daerah, kerajaannya yang penuh keheningan, ketertiban, dan informasi. Ia duduk di depan komputer terjauh di ruang baca, di mana tidak ada yang bisa melihatnya. Ia menyambungkan ponselnya, memindahkan foto-foto ke desktop. Seperti yang ia takutkan, sebagian besar foto buram. Tetapi di foto terakhir, huruf-hurufnya hampir terbaca. Ia membuka editor grafis sederhana, memperbesar gambar, mempertajamnya. Sebuah kata muncul, istilah medis yang asing, GLOPIL. Maya menyalinnya dan menempelkannya di bilah pencarian. Menekan enter, tautan pertama mengarah ke ensiklopedia medis. Ia membukanya dan mulai membaca. Haloperidol, antipsikotik kuat, salah satu neuroleptik paling tipikal. Digunakan dalam psikiatri untuk meredakan kondisi delusi dan halusinasi pada skizofrenia, episode manik, agitasi psikomotorik. Maya membaca lebih lanjut, dan darahnya seolah membeku. Halusinasi, delusi, skizofrenia, dan disitulah ia mengerti segalanya. Kesadaran itu seperti pukulan di ulu hati, yang membuat pandangan menjadi gelap. Bima tidak mencoba membunuhnya. Pembunuhan berarti polisi, penyelidikan, risiko, rencananya jauh lebih canggih dan kejam. Ia mencoba membuatnya terlihat gila, memicu serangan di depan seluruh keluarga yang menyerupai gejala penyakit mental yang parah, sehingga ia bisa dimasukkan ke rumah sakit jiwa, dinyatakan tidak cakap hukum, dan dirampas segalanya, apartemen, villa, warisan dari orang tuanya. Ia tidak hanya ingin menyingkirkannya, ia ingin menghapusnya, menghancurkannya sebagai pribadi, mengubah kata-katanya menjadi ocehan orang gila yang tidak akan pernah dianggap serius oleh siapapun. Ia menghapus semua jejak pencariannya dari komputer, keluar dari perpustakaan, dan berjalan pulang. Setiap langkahnya mantap dan terukur. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada kebingungan. Hanya kemarahan dingin dan satu keinginan, menatap matanya. Ia harus membuatnya mengaku. Ia harus mendengarnya dari mulut Bima sendiri. Bima ada di rumah. Ia duduk di dapur minum kopi, menatap keluar jendela. Ia tampak lelah, tetapi tenang.
Ia tampak seperti seseorang yang menghabiskan malam tanpa tidur di samping ranjang ibunya yang sakit. Ketika Maya masuk, ia mengangkat matanya, dan di dalamnya tidak ada sedikit pun penyesalan, hanya ketenangan yang berat dan menunggu. "Bagaimana keadaan Mama?" tanya Maya. Suaranya datar, tanpa emosi. "Masih sama?" Dokter bilang butuh waktu. "Masih diinfus?" Ia menyeruput kopinya. "Rati bersamanya sekarang." Ia berbicara seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah kemarin adalah makan malam keluarga biasa yang berakhir dengan kecelakaan. Maya mendekati meja dan duduk di seberangnya. Ia menatap lurus ke matanya, tanpa berkedip. "Aku tahu apa yang kamu lakukan, Bima." Ia menyeringai. Seringai yang miring dan tidak menyenangkan. "Tahu, memangnya apa yang aku lakukan, Maya? Memecahkan panci sop atau memanggil ambulans untuk ibuku yang hampir kamu kirim ke alam baka? Aku tahu tentang bubuk itu. Bubuk kuning yang kamu taburkan ke mangkukku." Wajahnya sejenak membeku, seringainya hilang, tetapi ia dengan cepat menguasai diri. "Maya, sudahlah, kamu syok, aku mengerti, tapi jangan mengada-ada." "Bubuk apa? Kamu terlalu banyak nonton sinetron?" Tapi Maya tidak akan mundur. Ia sudah siap untuk ini. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka foto buram botol kosong itu, dan meletakkan ponsel di atas meja dengan layar menghadap ke atas. "Bubuk ini, dari botol ini. Halo Peridol." Ia mengucapkan kata itu perlahan, suku kata demi suku kata, dan melihat sesuatu bergetar di matanya. Bukan ketakutan, lebih seperti kekesalan, jengkel karena ia mengetahuinya. Ia sadar bahwa alasan murahan tidak akan berhasil lagi, dan kemudian taktiknya berubah. Ekspresi wajahnya menjadi berbeda. Kemarahan yang dibuat-buat berganti dengan rasa kasihan-kasihan yang dingin, penuh perhitungan, dan menghina. Ia menatap Maya seperti orang dewasa menatap anak kecil yang sakit dan tidak masuk akal. "Maya, sayang," katanya pelan, hampir dengan lembut, dan dari kelembutan palsu itu, rasa dingin merayap di punggung Maya. "Aku turut prihatin semua ini terjadi. Aku lihat betapa beratnya ini bagimu. Fantasimu ini, bubuk, botol. Kamu benar-benar menyiksa dirimu sendiri." Ia berbicara, dan Maya menatapnya dan mengerti bahwa ini juga bagian dari permainan. Ia tidak akan menyangkal apapun. Ia akan menggunakan pengetahuan Maya untuk melawannya. "Ini bukan fantasi, Bima. Aku melihatnya. Aku melihatmu melakukannya. Kamu mau memasukkanku ke rumah sakit jiwa." Suaranya pecah menjadi teriakan. Tepat seperti yang Bima tunggu. Ia perlahan menggelengkan kepala, dan di matanya muncul kekhawatiran yang tulus. Tetapi kekhawatiran itu bukan untuk Maya. Itu untuk dirinya sendiri, untuk keselamatannya di dekat Maya. "Maya, dengarkan dirimu sendiri. Kamu berteriak, kamu mengatakan hal-hal yang mengerikan. Kamu menuduhku melakukan konspirasi gila. Kamu terlihat tidak sehat. Aku takut. Aku benar-benar takut untukmu, dan untuk diriku juga." Ia mengatakannya dengan begitu meyakinkan, dengan rasa sakit yang begitu tulus dalam suaranya, sehingga sejenak Maya sendiri meragukan dirinya. Tetapi kemudian ia melihat lagi wajah Bima saat ia menaburkan bubuk itu, dan keraguan itu lenyap. "Jangan pura-pura," teriaknya, melompat dari kursinya. "Jangan berani-beraninya membuatku terlihat gila." Dan kemudian Bima melakukan sesuatu yang sama sekali tidak Maya duga. Ia tidak berdebat, tidak balas berteriak. Ia dengan tenang mengeluarkan ponsel dari sakunya. Gerakannya lambat, hampir teatrikal. Ia menekan nomor, menempelkan ponsel ke telinga, dan menatap Maya dengan rasa kasihan yang dingin yang sama. "Halo, dokter? Ini Bima Susanto." Suaranya langsung menjadi panik terbata-bata. "Ya, ini saya. Maaf mengganggu, tapi ini terjadi lagi. Sekarang juga." Dia histeris, berteriak, menuduh saya hal-hal yang mengerikan. "Anda benar. Persis seperti yang Anda katakan. Tolong, Anda harus datang. Sekarang juga, saya takut dia akan melukai dirinya sendiri atau saya." Maya terpaku di tempat. Rasa dingin merayap di punggungnya. Ia menatap Bima, pada wajahnya yang dipenuhi ketakutan, pada ponsel di tangannya, dan tiba-tiba ia mengerti. Mengerti dengan kejelasan yang mengerikan. Ini bukan improvisasi. Panggilan ini bukan reaksi spontan terhadap tuduhannya. Semuanya telah dipersiapkan sebelumnya. Kedatangannya, kemarahannya, teriakannya. Ia telah memperhitungkan semuanya. Ia tidak hanya menunggunya, ia memancingnya ke dalam jebakan. Percakapan ini adalah umpan. Ia melangkah ke arah pintu, secara naluriah mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Ia mendengar suara yang membuat darahnya membeku. Raungan sirene yang menusuk dan semakin kencang. Suara itu datang dari jalan, mendekati rumah mereka. Maya berlari ke lorong, membuka pintu depan. Tepat di bawah jendela mereka, di depan pintu masuk gedung, sebuah mobil berdiri. Bukan ambulans pemerintah,
tetapi sebuah minibus pribadi tanpa tanda pengenal dengan kaca yang digelapkan. Dari dalamnya, 2 orang sudah keluar. Pria-pria besar berbadan lebar dengan seragam gelap, para perawat. Di belakang mereka, orang ketiga keluar dari mobil. Seorang pria berusia sekitar 40-an, berjas rapi, dengan wajah tenang dan tak terbaca, membawa sebuah koper di tangannya. Dokter, seseorang yang belum pernah Maya lihat seumur hidupnya, ia membanting pintu, meraih kunci, tetapi tidak sempat. Pintu terbuka, Bima membukanya dari dalam. "Ini dokter, silakan masuk," katanya dengan lega. "Lihatlah sendiri." Para perawat masuk ke apartemen. Sosok besar mereka memenuhi seluruh ruang koridor sempit. Mereka berdiri di kedua sisi Maya, memotong jalan keluarnya. Dokter masuk terakhir. Ia menatap Maya dengan pandangan tenang dan menilai, yang membuatnya merasa tidak nyaman. "Ibu Maya Susanti?" tanyanya dengan suara datar dan acuh tak acuh. Maya diam. Ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. "Saya Dr. Hardiman dari klinik swasta Nirmala," lanjutnya. "Suami Anda menghubungi kami beberapa hari yang lalu, menyatakan keprihatinan serius tentang kondisi mental Anda. Setelah insiden di villa, perilaku Anda yang, katakanlah, tidak stabil di depan umum, dan berdasarkan kesaksiannya, saya telah menandatangani perintah untuk rawat inap darurat Anda guna melakukan pemeriksaan psikiatri." Selama 72 jam, ia berbicara, dan Maya menatap Bima, yang berdiri di belakang dokter dengan ekspresi seorang martir yang akhirnya mendapatkan bantuan. Ia mengerti segalanya. Ini bukan sekadar ancaman, bukan sekadar rencana untuk masa depan. Ini adalah jebakan yang sedang berjalan yang baru saja tertutup. Bima telah memprovokasinya untuk berkonfrontasi, menggunakan kemarahannya yang dapat diprediksi untuk melaksanakan rencananya. "Anda tidak punya hak," bisik Maya. "Kami punya," jawab Dr. Hardiman dengan tenang. "Hukum ada di pihak kami. Silakan bersiap-siap, atau kami terpaksa menggunakan kekerasan." Kedua perawat itu melangkah ke arahnya. Pada saat itu, di belakang mereka, di area tangga, pintu tetangga terbuka, seorang nenek yang ingin tahu dari apartemen seberang menjulurkan kepalanya. Ia melihat segalanya, Bima yang menangis, dokter yang tenang, dan 2 perawat yang memegangi lengan Maya yang pucat dan membeku. Mereka membawanya keluar dari apartemennya sendiri seperti seorang penjahat, menuruni tangga melewati tetangga yang terpaku. Mereka membawanya ke mobil tanpa tanda pengenal, dan hal terakhir yang ia lihat sebelum pintu minibus yang berat itu tertutup, memisahkannya dari dunia, adalah wajah suaminya, wajah seorang pria yang baru saja menghancurkannya secara dingin dan di depan umum. 72 jam di klinik Nirmala terasa seperti mimpi buruk yang pekat dan berkabut. Ini bukan rumah sakit, ini adalah neraka yang sunyi dan sopan. Dinding putih, perabotan empuk, staf dengan senyum palsu yang memanggilnya secara eksklusif dengan nama lengkapnya. Mereka tidak memberinya suntikan, tidak mengikatnya, mereka hanya mengamatinya. Ia berbicara dengan Dr. Hardiman, dengan tenang, metodis, mencoba menjelaskan situasinya. Ia menceritakan tentang bubuk itu, tentang mangkuk yang ditukar, tentang botol kosong. Dr. Hardiman mendengarkannya dengan saksama, mengangguk, membuat catatan di buku catatannya. Lalu mengajukan pertanyaan tentang masa kecilnya, hubungannya dengan orang tua, apakah belakangan ini ia merasa cemas berlebihan, apakah ia merasa diawasi, bahwa ada konspirasi melawannya. Setiap jawaban jujurnya ia catat dengan rapi di kolom yang ia inginkan, mengubah realitas menjadi gejala. Ia segera sadar bahwa mengatakan yang sebenarnya tidak ada gunanya. Kebenaran, di tempat ini, terdengar seperti omong kosong, ia menjadi diam, menolak makanan yang dibawakan untuknya, takut ada sesuatu di dalamnya juga. Ia duduk di kamarnya yang steril dan menatap keluar jendela ke halaman yang terawat rapi, merasakan dinding-dinding seolah merapat di sekelilingnya. Setelah 3 hari, ia dibebaskan. Dr. Hardiman memanggilnya ke kantornya. "Ibu Maya," katanya dengan suaranya yang datar dan tanpa warna. "Saat ini, kami tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk penahanan paksa Anda lebih lanjut." Maya merasakan gelombang kelegaan yang begitu kuat hingga lututnya lemas. "Kebebasan." "Namun," lanjutnya, dan kata namun itu terdengar seperti sabetan cambuk, "saya harus memperingatkan Anda. Kondisi Anda menimbulkan kekhawatiran serius bagi kami. Kami mendiagnosis Anda dengan gangguan stres akut dengan manifestasi paranoid. Saya telah menyiapkan laporan yang sesuai. Suami Anda telah diberitahu bahwa ia memiliki hak penuh untuk mengajukan permohonan ke pengadilan untuk perawatan paksa jangka panjang bagi Anda. Saya akan diwajibkan memberikan kesaksian, dan kesaksian saya tidak akan menguntungkan Anda." Ia menyodorkan surat keluar. Ini bukan akhir, ini hanyalah jeda, ia sekarang memiliki surat resmi. Sebuah stempel.
Stres psikologis akut. Bima mendapatkan apa yang ia inginkan. Senjata, sebuah dokumen yang membuat kata-katanya tidak berarti apa-apa. Ia berjalan keluar dari gerbang klinik, tidak tahu harus kemana. Kembali ke apartemen mereka tidak mungkin. Itu adalah jebakan. Ia mengeluarkan ponselnya. Satu-satunya orang yang bisa ia hubungi adalah adiknya, Kania. Kania tiba 20 menit kemudian. Ia melompat keluar dari mobil tuanya, berlari ke arah Maya dan memeluknya erat. Ya Tuhan, Mbak Maya, aku meneleponmu 3 hari ini, ponselmu mati. Bima bilang kamu pergi ke rumah teman untuk istirahat. Apa yang terjadi? Dan Maya menceritakan semuanya. Tepat di sana, di pinggir jalan, ia menceritakan semuanya kepada adiknya, dengan kata-kata yang tersendat, bingung. Tetapi Kania mendengarkan dalam diam, tanpa menyela. Ia menatap Maya dengan mata besarnya yang serius, dan di dalamnya tidak ada sedikit pun keraguan. Ia percaya setiap katanya. Ayo ke tempatku, kata Kania ketika Maya selesai. Dan jangan pernah berpikir tentang apartemen kalian lagi. Sekarang rumahmu di tempatku. Apartemen 1 kamar Kania yang mungil di pinggiran kota terasa seperti tempat teraman di dunia bagi Maya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia bisa bernapas lega. Tetapi ia tahu, waktu terus berjalan melawannya. Bima dan ibunya tidak akan menunggu. Gugatan pengadilan atas ketidakcakapannya hanya tinggal hitungan hari, jika bukan jam. Ia tidak punya uang, tidak punya pengacara. Ia tidak punya apa-apa selain kata-kata, yang sekarang didukung oleh surat keterangan dari klinik jiwa. Ia butuh bukti, yang tak terbantahkan, yang tidak bisa dianggap sebagai paranoia, dan hanya ada satu tempat di mana ia bisa mendapatkannya. Villa di puncak, sarang keluarga mereka, yang menjadi panggung untuk drama mimpi buruk ini. Mereka pasti akan datang ke sana. Mereka akan merayakan kemenangan mereka, membahas rencana selanjutnya. Mereka akan merasa sangat aman di rumah Maya, dan mereka harus ditangkap basah. Rencana itu matang di kepalanya dalam 1 malam. Berisiko, gila, tetapi tidak ada jalan lain. Aku harus masuk ke sana, kata Maya kepada adiknya, malam-malam. Dan aku butuh kamera. Kamera mata-mata kecil. Kania tidak banyak bertanya. Ia seorang guru sekolah. Uangnya tidak banyak. Tetapi keesokan harinya, ia menarik hampir seluruh gajinya yang sederhana dari ATM. Mereka pergi ke toko elektronik dan membeli apa yang dibutuhkan, sebuah kamera mungil, yang disamarkan sebagai pengisi daya ponsel. Kamera itu memiliki sensor gerak, dan bisa mengirimkan video langsung ke ponsel pintar. Malam itu juga mereka pergi, Kania meninggalkan mobilnya di pintu masuk kompleks villa, di bawah naungan pepohonan. Maya berjalan sendirian. Malam itu tanpa bulan, gelap. Jalanan kompleks sepi. Ia berjalan di jalan setapak yang dikenalnya, tetapi merasa seperti pencuri di taman orang lain. Jantungnya berdebar-debar di rusuknya begitu kencang, seolah-olah suaranya terdengar dari jauh. Itu dia rumahnya. Gelap, sunyi, perlindungannya, bentengnya. Sekarang ia harus membobolnya seperti seorang penjahat. Ia mengitari rumah dari belakang. Jendela dapur selalu tidak tertutup rapat. Ia tahu itu. Ia mengeluarkan pisau yang diberikan Kania dari sakunya dan mulai dengan hati-hati mencongkel bingkai kayu tua. Setelah beberapa menit bersusah payah dan berderit, bingkai itu menyerah. Maya memanjat masuk, berusaha tidak membuat suara. Di dalam rumah berbau debu dan udara pengap. Ia berjinjit ke ruang utama, ruangan dengan meja besar tempat semuanya terjadi. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan kamera. Di mana harus meletakkannya? Ia butuh tempat yang bisa melihat seluruh meja dan sofa. Stop kontak di belakang rak buku. Sempurna. Dari sana pemandangannya bagus. Ia menyambungkan perangkat itu, menyembunyikannya di belakang sebuah novel klasik. Lampu biru kecil di bodinya berkedip sekali dan padam. Kamera itu berfungsi. Ia dengan cepat mengatur aplikasi di ponselnya, memeriksa gambarnya. Gambar hitam putih yang berbintik dari ruangan itu muncul di layar. Maya keluar dari rumah dengan sama sunyinya, menutup jendela di belakangnya, dan hampir berlari kembali ke mobil. Ia berhasil. Langit di timur baru saja mulai terang. 2 hari berikutnya adalah siksaan. Maya hampir tidak tidur. Ia duduk, memegangi ponselnya, dan menatap gambar statis dari ruangan kosong. Terkadang aplikasi mengirimkan pemberitahuan gerakan. Itu adalah pantulan sinar matahari di dinding atau tirai yang bergoyang karena angin. Setiap kali, jantungnya berdebar kencang. Dan pada akhir hari kedua, mereka datang. Di layar ponsel, pertama kali muncul Ibu Wulan. Ia tampak tetap berwibawa, tetapi pucat dan bergerak lebih lambat dari biasanya. Di belakangnya masuk Bima. Ia membawa tas belanjaan. Mereka duduk di meja yang sama. Bima mengeluarkan sebotol anggur mahal, gelas. Mereka akan merayakannya.
Maya menaikkan volume ponselnya hingga maksimal, menempelkannya ke telinga. Beberapa menit pertama mereka berbicara tentang kesehatan Ibu Wulan, tentang dokter, dan kemudian dimulailah apa yang Maya tunggu-tunggu. "Nah, sekarang kamu puas?" tanya Ibu Wulan. Suaranya tajam, penuh racun. "Hampir saja mengirim ibumu sendiri ke liang lahat dengan kecerobohanmu." "Mama, aku tidak tahu itu akan bekerja secepat itu." Bima mulai membela diri. "Kupikir dia hanya akan pusing." Mulai bicara ngelantur. "Aku tidak mau jadi begini." "Tidak mau," katanya, cibir Ibu Wulan. "Kamu seharusnya sudah memperhitungkan semuanya. Kamu hampir menggagalkan segalanya. Kalau saja dia bukan perempuan histeris bodoh yang masuk ke perangkap klinik, kita sekarang tidak akan punya apa-apa." Maya mendengarkan, menahan napas. "Ini dia. Pengakuan. Direkam, disimpan. Aku akan perbaiki semuanya, Ma. Pengadilan akan memihak kita. Kita punya surat dari Dr. Hardiman. Kita akan ambil semuanya darinya, apartemen dan villa." Dan kemudian Ibu Wulan mengatakan sesuatu yang membuat darah Maya membeku. Ia mencondongkan tubuh ke arah Bima di seberang meja, dan wajahnya dipenuhi amarah yang sepertinya telah ia tahan selama bertahun-tahun. "Kamu pikir ini karena uang, bodoh?" desisnya. "Ini bukan tentang uang." Ayahnya, si sok suci itu, si orang benar itu, ia hampir meludahkan kata-kata itu, adalah orang yang 30 tahun lalu menjebloskan Felix ke penjara. Dia membangun villa ini di atas tanah yang hilang dari Felix. Kita tidak mencuri darinya. Kita mengambil kembali kehidupan yang mereka curi dari kita, dan kamu tidak boleh membuat kesalahan. Kamu mengerti? Setelah kata-kata itu, ponsel di tangannya terasa lebih berat dari timah. Ia menonton rekaman itu beberapa kali, setiap kali mendengarkan suara mendesis Ibu Wulan. "Felix, penjara, kehidupan yang dicuri." Kata-kata ini membalikkan segalanya. Ini bukan sekadar keserakahan keluarga, bukan sekadar keinginan untuk menguasai hartanya. Ini adalah balas dendam, yang dalam, yang telah disimpan seperti anggur tua, balas dendam selama 30 tahun, yang ditujukan bukan hanya padanya, tetapi pada hantu ayahnya. Ayahnya, Andre Gunawan, adalah seorang jaksa yang dihormati di kota itu. Jujur, berprinsip, hingga pensiun ia terkenal karena integritasnya. Maya selalu bangga padanya, dan sekarang ternyata keutamaan utamanya, kejujurannya, menjadi penyebab neraka yang ia alami. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" tanya Kania, yang duduk di sebelahnya dan juga mendengar seluruh percakapan. "Sekarang aku punya bukti bahwa Bima dan ibunya adalah penipu," jawab Maya, dan suaranya tegas. "Tapi itu tidak cukup. Mereka membangun seluruh skema mereka di atas laporan Dr. Hardiman. Selama suratnya masih berlaku, videoku ini hanyalah rekaman percakapan dua orang, yang selalu bisa disebut palsu atau omong kosong orang mabuk. Aku harus menghancurkan kartu truf utama mereka. Aku harus menangkap basah Hardiman. Mereka sadar bahwa melapor ke polisi tidak ada gunanya. Surat dari klinik melawan rekaman video berkualitas meragukan hasilnya sudah bisa ditebak. Mereka hanya akan menertawakannya, dan mungkin mengirimnya kembali ke klinik Nirmala yang sama. Mereka harus bertindak lebih cerdik. Mereka harus membuat Hardiman melakukan kesalahan. Rencana itu muncul dengan sendirinya. Mereka tidak bisa menggunakan nama Maya. Namanya sudah ada di sistem klinik, ditandai sebagai tidak stabil. "Tapi Kania bisa pergi. Aku akan membuat janji temu dengannya," kata Kania. "Aku akan bilang aku punya masalah dengan suamiku. Dia menguntitku, mengancam, bilang aku gila. Aku akan jelaskan situasi yang sangat mirip denganmu, dan merekam seluruh percakapan kami dengan perekam suara di ponsel. Kita akan menangkap basah dia saat dia mulai menawarkan layanan yang sama seperti yang dia tawarkan pada Bima." Maya setuju. Itu rencana yang bagus. Kania menelepon klinik Nirmala dan membuat janji temu dengan Dr. Hardiman dengan nama keluarganya, Winata. Janji temu dijadwalkan 2 hari kemudian. 2 hari itu Maya dan Kania habiskan untuk persiapan. Mereka berlatih. Maya berperan sebagai kakak yang gila, dan Kania sebagai wanita yang putus asa mencari bantuan. Mereka memikirkan setiap detail, setiap kalimat. Mereka harus sempurna. Maya harus pergi bersama Kania untuk memberi isyarat jika ada yang tidak beres, dan hanya untuk dukungan. Ia akan mengenakan kacamata hitam besar, kerudung, melakukan segalanya agar tidak dikenali. Pada hari yang ditentukan, mereka tiba di klinik setengah jam sebelum janji temu. Nirmala terletak di pusat kota yang tenang, di sebuah rumah tua dengan ukiran. Tidak ada papan nama yang mencolok, hanya plakat kuningan sederhana di dekat pintu masuk. Segalanya di sini memancarkan kehormatan dan kerahasiaan, dan itu membuatnya semakin menyeramkan. Mereka masuk. Ruang tunggu dilengkapi dengan perabotan mahal. Di dinding tergantung lukisan-lukisan abstrak berwarna pastel. Musik yang menenangkan diputar dengan lembut.
Di belakang meja resepsionis, duduk seorang gadis. "Selamat pagi, saya Winata. Saya punya janji jam 11 dengan Dr. Hardiman," kata Kania dengan percaya diri. Maya berdiri sedikit di belakang, menundukkan kepala, berusaha tidak menarik perhatian. Ia dengan gugup mengamati ruangan, setiap detail, setiap wajah. Di ruang tunggu, selain mereka, ada dua orang lagi. Seorang wanita tua dengan tatapan kosong dan seorang pemuda yang dengan gugup menggoyangkan kakinya. "Ya, Ibu Kania, silakan masuk, duduk dulu. Dokter akan memanggil Anda," senyum gadis di belakang meja dengan ramah. Mereka duduk di sofa kulit empuk di sudut. Kania mengeluarkan ponselnya dan berpura-pura membaca berita, sambil memeriksa apakah perekam suara sudah menyala. Maya duduk di sebelahnya, tegang seperti pegas. Ia merasa seperti berada di wilayah musuh. Setiap menit penantian terasa seperti selamanya. Ia dalam hati mengulangi legenda Kania, gejalanya, keluhannya. Mereka duduk dan menunggu. Maya berusaha tidak melihat gadis resepsionis itu, tetapi pandangannya terus kembali padanya. Sesuatu di wajahnya terasa samar-samar akrab. Senyum yang menyenangkan, tatanan rambut yang rapi, cara ia memegang kepala, di mana ia pernah melihatnya. Pintu ruang praktek terbuka, dan pemuda tadi keluar. Ia berjalan melewati mereka tanpa mengangkat mata. "Selanjutnya, Ibu Zahara," kata gadis di belakang meja. Wanita tua itu perlahan berdiri dan berjalan ke ruang praktek. Hanya mereka yang tersisa. Maya merasakan telapak tangannya berkeringat. Ia melihat lagi ke resepsionis. Gadis itu mengangkat kepala dari komputernya, dan pandangan mereka bertemu sejenak. Gadis itu tersenyum sopan, dan kembali menunduk. Dan dalam senyuman itu, dalam gerakan sekilas itu, Maya tiba-tiba mengerti segalanya. Sebuah kenangan muncul di benaknya, jelas dan tajam. Sebuah perayaan keluarga, 3 atau 4 tahun yang lalu. Ulang tahun ayah mertuanya, Ayah Bima. Ada banyak kerabat jauh yang Maya lihat untuk pertama dan terakhir kalinya. Dan di antara mereka ada seorang gadis muda, keponakan jauh Ibu Wulan dari suatu garis keluarga. Saat itu ia baru saja lulus dari sekolah perawat. Mereka bahkan sempat berbasa-basi tentang sesuatu yang tidak penting. Maya menatap gadis di belakang meja, dan rasa dingin yang membekukan menyelimutinya. Itu dia, keponakan Ibu Wulan. Konspirasi itu lebih dalam dari yang ia duga. Konspirasi itu ada di mana-mana, Bima punya mata dan telinga di tempat yang paling tidak ia duga. Tepat di sini, di pintu masuk sarang musuh. Rencana mereka, yang begitu dipikirkan, begitu cerdik, telah gagal sejak awal. Mereka berjalan langsung ke mulut singa, dan di sana mereka sudah ditunggu. Gadis itu pasti tahu nama keluarga adik Maya, Winata. Ia mungkin sudah memberitahu orang yang tepat. Hardiman telah diperingatkan. Ia menunggu mereka, siap memainkan drama lain, di mana Kania akan menjadi kerabat yang cemas lainnya, dan kata-katanya menjadi bukti lain dari ketidakstabilan turun-temurun dalam keluarga mereka. Kania, yang tidak curiga, duduk dengan tenang di sebelahnya. Pintu ruang praktek terbuka lagi. Wanita tua itu keluar. "Ibu Kania Winata, Dr. Hardiman sudah menunggu Anda," kata keponakan Ibu Wulan, dan dalam suaranya, Maya seolah mendengar nada kemenangan. Ia harus bertindak segera. Maya mencengkeram lengan Kania. "Berdiri, kita pergi. Cepat." Kania menatapnya dengan heran. "Mbak, ada apa? Giliran kita. Kita pergi, ku bilang," desis Maya, menariknya ke pintu keluar. "Nanti ku jelaskan." Mereka bergegas keluar dari klinik ke jalan. Kania tidak mengerti apa-apa, mencoba bertanya, tetapi Maya hanya menggelengkan kepala dan menariknya menjauh dari tempat terkutuk itu. Mereka berjalan ke jarak yang aman, berbelok di sudut. "Sebenarnya ada apa?" tanya Kania ketika mereka berhenti. "Gadis di resepsionis," desah Maya, mencoba mengatur napas. "Itu keponakan Ibu Wulan. Aku mengenalinya." Kania terpaku. Ia menatap Maya, dan di matanya terpantul kesadaran yang sama yang baru saja dialami Maya. Kesadaran betapa dalamnya lubang kelinci yang mereka masuki. Mereka nyaris jatuh ke dalam perangkap yang sengaja dipasang untuk mereka. Seluruh rencana mereka sudah diketahui musuh bahkan sebelum mereka melangkah melewati ambang pintu klinik. "Mereka tahu semuanya," bisik Kania. "Mereka menunggu kita." "Ya," jawab Maya. Jantungnya masih berdebar kencang, tetapi di benaknya sudah muncul pikiran baru, yang garang dan berani. "Mereka menunggu kita. Mereka punya orang di pintu masuk, saluran komunikasi mereka. Bagaimana kalau kita gunakan saluran itu untuk melawan mereka?" Sepanjang malam mereka duduk di dapur mungil Kania dan menyusun rencana baru. Jika musuh mendengarkan, kita harus memberinya apa yang ingin ia dengar. Kita harus memberinya umpan yang tidak bisa ia tolak. Keponakan Ibu Wulan adalah titik lemah mereka. Ia bukan hanya telinga,
Ia adalah corong yang akan menyampaikan segalanya kepada bibinya yang berkuasa, dan kemungkinan besar dengan dilebih-lebihkan, seperti yang biasa terjadi di keluarga mereka. Rencananya sederhana dan jenius dalam keberaniannya. Keesokan harinya, sekitar waktu yang sama, Maya kembali pergi ke klinik Nirmala. Sendirian, ia berpakaian sederhana, tetapi kali ini tidak menyembunyikan wajahnya. Ia masuk ke ruang tunggu yang sama. Keponakan Ibu Wulan duduk di belakang meja yang sama. Melihat Maya, ia tersentak. Wajahnya menunjukkan keterkejutan dan sedikit kecemasan. Ia jelas tidak menyangka akan melihat Maya di sini lagi, apalagi sendirian. Maya tidak memperhatikannya sama sekali. Ia berjalan ke sudut jauh ruang tunggu, duduk di sofa, mengeluarkan ponsel dan berpura-pura menekan nomor. Ia tahu bahwa sekarang setiap gerakannya diawasi. Ia adalah pameran utama di museum keanehan ini. Ia menempelkan ponsel ke telinga. "Kania? Ya, ini aku." Suaranya bergetar. Ia adalah aktris yang hebat. Ketakutan kemarin adalah nyata, dan mudah baginya untuk menirunya. "Aku tidak tahan lagi, Kania. Aku benar-benar tidak tahan." Ia berbicara dengan keras, dengan nada putus asa, agar tidak hanya didengar oleh gadis di belakang meja, tetapi juga oleh pengunjung lain. "Aku baru saja dari bank. Dia menarik semuanya, semua uang dari rekening gabungan kita, mengerti? Semua yang ditinggalkan orang tua untukku." Maya berhenti sejenak, terisak. Dari sudut matanya, ia melihat keponakan itu berhenti mengetik dan dengan tegang mendengarkan percakapan. Tidak, dia tidak menjelaskan apa-apa. Kurasa dia punya simpanan. Aku yakin itu perempuan muda dari kantornya. Ingat aku pernah cerita? Dia menghabiskan semua uang kita untuknya, membelikannya hadiah, membawanya ke restoran, sementara aku di sini jadi gila. Dan ibunya tahu semuanya dan melindunginya. Mereka semua melawanku. Mereka mau membuatku tidak punya apa-apa. Ia berbicara dengan terbata-bata, melompat dari satu hal ke hal lain, melukiskan gambaran sempurna dari delusi paranoid, di mana pusatnya adalah suami yang berselingkuh dan uang yang dicuri. Ini adalah cerita yang akan dipahami dan dipercayai oleh Ibu Wulan jauh lebih mudah daripada konspirasi rumit dengan zat psikotropika. Uang dan perselingkuhan, itulah dunianya. Apa yang harus aku lakukan, Kania? Isak Maya ke telepon. Dia akan menghancurkanku. Mereka semua akan menghancurkanku bersama-sama. Setelah menyelesaikan monolognya, ia tiba-tiba memutus panggilan, menutupi wajahnya dengan telapak tangan dan duduk selama beberapa menit, tubuhnya bergetar karena isak tangis tanpa suara. Kemudian ia bangkit dengan sama tiba-tibanya dan, tanpa memandang siapapun, berlari keluar dari klinik. Umpan telah dilemparkan. Sekarang tinggal menunggu. Sisa hari itu Maya habiskan tanpa melepaskan pandangan dari layar ponsel yang menunjukkan gambar hitam putih ruang tamu di villa. Ia merasa mereka akan datang. Ibu Wulan tidak akan bisa menahan diri. Berita seperti itu, seperti kain merah bagi banteng, dan ia tidak salah. Menjelang malam, mobil Bima mendekati rumah. Yang pertama keluar adalah Ibu Wulan. Ia sangat marah. Ia tidak hanya berjalan ke rumah, ia berlari, dan seluruh tubuhnya menunjukkan kemarahan. Bima mengikutinya dengan ekspresi bersalah. Mereka masuk ke ruangan. Maya menyalakan rekaman dan menaikkan volume. "Kamu sudah gila, ya?" bentak Ibu Wulan kepada putranya begitu masuk. Ia tidak berteriak. Ia mendesis seperti ular. "Simpanan apa lagi? Uang apa? Kamu mau menghamburkan semua yang telah aku pertaruhkan?" Bima pucat. Ia jelas tidak mengerti apa yang dibicarakan. "Mama, ada apa? Simpanan apa? Tenanglah. Jangan berani-beraninya bilang tenang padaku. Tadi Lucy menelepon. Istrimu yang gila itu hari ini lagi-lagi membuat pertunjukan di klinik. Berteriak di seluruh ruang tunggu bahwa kamu merampoknya dan menghabiskan uang untuk perempuan dari kantormu." Wajah Bima memanjang. Ia mengerti. Ia mengerti dari mana angin bertiup, tetapi sudah terlambat. Ibu Wulan sangat marah, dan ia tidak bisa dihentikan. "Aku tanya padamu, di mana uangnya? Kamu menarik uang dari rekening?" "Iya," Bima mengaku pelan. "Tapi bukan untuk simpanan, Ma. Aku tidak punya simpanan." "Lalu untuk apa?" pekik Ibu Wulan. "Untuk apa kamu menghabiskan uang yang seharusnya menjadi milik kita?" Dan pada saat itu, pintu teras terbuka, dan Ratih masuk ke ruangan. Ia datang dengan mobilnya sendiri, mengikuti mereka, mungkin karena firasat buruk. Ia terpaku di ambang pintu, melihat ibunya yang marah dan saudaranya yang ketakutan. "Ratih, bagus kamu datang," geram Ibu Wulan. "Dengarkan kakakmu yang bodoh ini. Sepertinya ia memutuskan untuk menukar masa depan kita dengan rok perempuan." Bima panik. Ia terpojok. Di satu sisi, kemarahan ibunya, yang tidak ada yang lebih menakutkan baginya. Di sisi lain, Ratih,
Di hadapannya, ia selalu berusaha terlihat lebih tua, pintar, dan kuat. Dan ia hancur. Ia harus membenarkan dirinya di depan ibunya dengan cara apapun, bukan untuk simpanan, teriaknya putus asa. Aku bayar klinik Hardiman untuk perawatan Maya di masa depan. Ibu Wulan terpaku. Ratih menatap saudaranya dengan mata terbelalak. Ini semua bagian dari rencana. Lanjut Bima, mencoba mendapatkan kembali kendali atas situasi. Maya sudah benar-benar tidak waras. Dia berbahaya. Dia hampir meracunimu, Ma. Kita harus mengisolasinya, untuk melindungi keluarga, untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi hak kita. Kita melakukan ini untuk kita semua. Ia berbicara, dan dengan setiap katanya, wajah Ratih berubah. Keterkejutan berganti dengan kebingungan, lalu kengerian yang nyata. Ia menatap saudaranya, lalu ibunya, yang sudah tenang dan mendengarkan putranya dengan persetujuan, dan wajahnya semakin pucat. Maya, yang duduk ribuan kilometer dari sana, melihat segalanya. Ia melihat bagaimana dunia Ratih hancur, bagaimana di matanya terpantul pemahaman akan seluruh kebenaran yang mengerikan. Ia mendengar setiap kata Bima, pengakuannya yang panik dan menyedihkan, yang ia ungkapkan kepada adiknya tanpa memikirkan konsekuensinya. Maya mematikan rekaman. Rencananya berhasil, bahkan lebih baik dari yang ia harapkan. Ia tidak hanya menipu musuh, ia membuatnya dengan tangannya sendiri menancapkan duri di keluarga mereka. Ia mengubah saluran komunikasi mereka menjadi senjata melawan mereka sendiri dan memecah belah persatuan mereka. Di kubu musuh, muncul celah pertama, dan namanya adalah Ratih. Maya tahu Ratih akan menelepon. Ia menunggu panggilan itu seperti menunggu vonis. Setelah apa yang Ratih dengar di villa, ia tidak bisa diam saja. Ia tidak seperti ibu atau kakaknya. Selalu ada sesuatu yang manusiawi dalam dirinya, semacam kelembutan, nurani, yang seumur hidup coba dihilangkan oleh Ibu Wulan, menyebutnya kelemahan. Panggilan itu datang keesokan harinya, menjelang sore. Nomornya tidak dikenal. Halo, jawab Maya. Maya, ini Ratih. Kita harus bertemu. Segera. Suaranya pelan, tertahan, penuh ketakutan. Mereka sepakat bertemu 1 jam kemudian di sebuah taman kecil di daerah perumahan, jauh dari rumah Kania dan apartemen tempat Ratih tinggal. Maya datang lebih dulu, ia duduk di bangku di bawah pohon rindang dan menunggu. Tak lama kemudian, Ratih muncul. Ia berjalan cepat, melihat sekeliling, seolah-olah takut diikuti. Ia mengenakan mantel abu-abu biasa, tudungnya ditarik rendah menutupi wajah. Ia pucat, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ia duduk di sebelah Maya, tetapi tidak menatapnya. Pandangannya terpaku pada satu titik. Aku tidak tahu kenapa aku di sini, bisiknya. Mama akan membunuhku jika tahu. Kamu tahu kenapa, Ratih? Jawab Maya pelan. Ratih diam selama beberapa detik yang panjang. Kemudian ia memasukkan tangannya ke saku mantelnya dan mengeluarkan selembar struk kertas yang kusut. Tanpa melihat, ia memberikannya ke tangan Maya. Aku menemukan ini di tempat sampah di kamar Bima, suaranya nyaris tak terdengar. Dia membuangnya, tapi aku mengambilnya. Aku tidak tahu apa artinya. Aku tidak mau tahu apa-apa. Ambil saja. Maya membuka lipatan kertas kusut itu. Itu adalah struk bank, bukti transaksi, penerima pembayaran, klinik Nirmala. Dan jumlahnya begitu besar hingga pandangan Maya menjadi gelap. Angka ratusan juta. Hampir semua uang warisan dari orang tuanya. Uang yang ada di rekening tabungan pribadinya, yang seharusnya tidak bisa diakses Bima. Aku harus pergi, bisik Ratih, bangkit. Ia tetap tidak menatap mata Maya. Ia hanya berdiri dan hampir berlari pergi, menghilang dalam senja yang semakin pekat. Maya tetap duduk di bangku, memegang secarik kertas itu. Itu bukan sekadar bukti. Itu adalah kunci untuk memahami seluruh skala bencana. Kebohongan tentang simpanan yang ia ciptakan sendiri ternyata adalah kebenaran yang mengerikan, hanya saja terbalik. Uang itu memang dicuri, bukan untuk hadiah bagi gadis hayalan, tetapi untuk membayar sel penjara seumur hidupnya. Uang muka untuk perawatan jangka panjang, mungkin begitu sebutannya di tagihan mereka. Kengerian yang dingin dan pragmatis menyelimutinya. Ia bukan hanya korban konspirasi keluarga, ia adalah korban perampokan dingin, terencana, kejam. Keesokan harinya ia pergi ke bank. Ia tidak bermaksud membuat keributan, tidak bermaksud membuktikan apapun. Ia hanya butuh satu konfirmasi resmi yang dingin dari mesin. Ia masuk ke aula bank yang luas dan bergema, mendekati ATM di sudut. Tangannya sedikit gemetar saat ia mengeluarkan kartu banknya dari dompet. Persegi panjang plastik itu terasa dingin. Ia memasukkan kartu ke dalam slot, menekan PIN 4 angka, tanggal lahir ayahnya. Menu di layar. Tarik tunai, bayar tagihan,
Cek saldo. Ia menekan opsi terakhir. Mesin itu berpikir sejenak, berdengung, lalu di layar muncul sebuah angka kecil, hampir mengejek, beberapa juta rupiah. Sisa dari tabungannya, dari kemandirian finansialnya, dari masa depannya. Maya menatap layar, dan dunia di sekelilingnya menyempit menjadi beberapa angka yang bersinar itu. Ia berdiri tak bergerak sampai layar padam dan ATM memuntahkan kembali kartunya. Ia mengambilnya, memasukkannya ke saku, dan keluar dari bank. Ia berjalan di jalan dan tidak melihat apa-apa di depannya. Hiruk-pikuk kota, mobil, orang-orang, semua itu menjadi latar yang jauh dan tidak penting. Di kepalanya hanya ada satu pikiran yang berdebar seperti palu di atas landasan. Dia melakukannya. Dia tidak hanya merencanakan, dia sudah melakukannya. Sementara ia duduk di klinik, sementara ia berbicara dengan adiknya, sementara ia menyusun rencana cerdiknya, dia bertindak. Dia pergi ke bank. Entah bagaimana dia mendapatkan akses ke rekeningnya, mungkin dia punya surat kuasa yang pernah ia tanda tangani dengan bodoh tanpa membaca, atau mungkin dia hanya memalsukan tanda tangannya. Itu sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah dia telah merampoknya, merampas segalanya. Dia tidak hanya ingin mengurungnya, dia ingin membuatnya miskin, benar-benar bergantung, sehingga ia tidak punya kesempatan sedikit pun untuk berjuang, sehingga ia tidak bisa menyewa pengacara, tidak bisa pergi, tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sadar bahwa ia telah meremehkannya, meremehkan kekejamannya, metodisnya. Dia bukan hanya pria lemah di bawah kendali ibunya. Dia adalah peserta aktif dan penuh perhitungan dalam konspirasi ini. Dan dia menyerang di tempat yang paling menyakitkan. Dia tidak hanya mengambil uangnya, dia mengambil kebebasannya. Ia tiba di apartemen Kania dan duduk diam di sofa. Kania, melihat wajahnya, mengerti segalanya tanpa kata-kata. "Apa?" tanyanya pelan. "Uangnya habis?" Jawab Maya sama pelannya. Dia mengambil semuanya. Sekarang ia terjebak, tanpa uang, dengan stempel orang gila, dan dengan musuh yang beberapa langkah di depannya. Sepertinya ini adalah akhir, total dan tanpa syarat. Ia duduk di sofa di apartemen adiknya, dan dunia kehilangan warnanya. Bima tidak hanya mengambil uangnya, ia mengambil kekuatannya. Keesokan harinya, ia tetap pergi ke bank dan membuat laporan penipuan. Petugas muda itu menatapnya dengan simpati, menerima laporannya, tetapi Maya melihat di matanya bahwa hampir tidak ada harapan. Proses peninjauan bisa memakan waktu hingga 30 hari kerja, katanya dengan sopan. 30 hari. Maya bahkan tidak punya 3 hari. Kania memberinya hampir semua tabungannya, segepok kecil uang kertas 100 ribuan. "Ambil," katanya dengan tegas. "Tidak banyak, tapi cukup untuk sementara. Kita akan cari jalan keluar." Maya mengambil uang itu. Ia merasa terhina, hancur, bergantung. Tepat seperti yang mereka inginkan. Mereka ingin menghancurkannya, dan mereka hampir berhasil. Malamnya, duduk di dapur, Maya menatap jendela-jendela asing yang bersinar dan sadar bahwa ia tidak bisa lagi hanya bereaksi. Ia harus bertindak. Ia harus melemparkan umpan lagi, tapi kali ini yang terakhir. Umpan yang menentukan segalanya. Ia tahu bahwa Ratih adalah satu-satunya saluran komunikasinya, meskipun tidak bisa diandalkan, dengan dunia luar. Dan ia memutuskan untuk menggunakannya lagi. Ia menelepon Ratih dari nomor baru yang dibelikannya. "Ratih, ini aku." Suara Maya pelan dan rapuh. Ia bahkan tidak berakting. Ia memang merasa seperti itu. "Maya, jangan telepon aku," bisik Ratih ketakutan di ujung sana. "Kalau mereka tahu, aku tidak akan menelepon lagi." Potong Maya. "Aku menelepon untuk pamit." Hening sejenak. "Pamit bagaimana?" tanya Ratih hati-hati. "Semuanya sudah berakhir, Ratih. Aku menyerah." Dia mengambil semua uangnya. "Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak bisa berjuang. Aku akan pergi malam ini, ke suatu tempat yang jauh, di mana mereka tidak akan menemukanku. Aku hanya ingin kamu tahu, jangan cari aku." Ia berbicara dengan terbata-bata, dengan jeda panjang, terisak. Itu adalah kebenaran yang bercampur dengan kebohongan. Ia memang merasa di ambang batas, dan ketulusan ini membuat kebohongannya benar-benar bisa dipercaya. "Maya, jangan berbuat bodoh." Terdengar kekhawatiran yang tulus dalam suara Ratih. "Ini bukan kebodohan, Ratih. Ini satu-satunya jalan keluar. Selamat tinggal." Maya menutup telepon. Ia tahu bahwa dalam 10 menit, Ratih, yang terkoyak oleh ketakutan dan rasa bersalah, akan menelepon ibunya. Ia akan mengatakan bahwa Maya hancur dan melarikan diri, dan itu akan menjadi sinyal bagi mereka. Sinyal untuk merayakan kemenangan akhir. Maya membuka laptopnya dan menyalakan siaran dari kamera di villa. Sekarang tinggal menunggu. Beberapa jam berlalu, ruangan di layar tetap kosong. Maya mulai berpikir rencananya tidak berhasil.
bahwa mereka tidak mempercayainya. Tetapi menjelang tengah malam, cahaya lampu mobil berkelebat di jalan masuk. Mereka datang, Ibu Wulan dan Bima. Mereka masuk ke rumah dengan ekspresi kemenangan. Di wajah Bima terpancar campuran lega dan bangga. Ibu Wulan tampak seperti seorang ratu yang memasuki wilayah kekuasaannya yang sah. Ia melihat sekeliling ruangan dengan rasa puas yang dalam. "Nah, selesai sudah," katanya sambil melepas sarung tangannya. "Kabur seperti anjing yang dipukuli. Kan sudah kubilang, Ma, dia akan hancur," jawab Bima dengan senyum puas. Ia meletakkan sebuah kantong di atas meja, dari mana leher botol sampahnya menyembul. Mereka duduk di meja. Bima membuka sampahnya dengan letupan keras. Mereka menuangkannya ke dalam gelas. "Untuk kita," Bima mengangkat gelasnya. "Untuk keadilan, untuk kemenangan," jawab Ibu Wulan. Mereka minum sampahnya, berbicara, tertawa. Maya menatap mereka, dan di dalam hatinya tidak ada kebencian. Hanya rasa ingin tahu yang dingin dan jauh. Ia mengamati mereka seperti seorang ilmuwan mengamati serangga di bawah mikroskop. Mereka membahas bagaimana mereka akan membagi harta. Apartemen untuk Bima, villa untuk Ibu Wulan. Semuanya sederhana dan sinis. 1 jam kemudian, Bima, yang mabuk karena sampahnya dan kesuksesan, berdiri. "Aku mau tidur," katanya sambil terhuyung. Hari-hari yang berat, ia pergi. Ibu Wulan tetap duduk sendirian di meja. Ia tidak tampak lelah. Sebaliknya ia tampak penuh energi. Ia menghabiskan gelasnya, melihat jam, lalu mengeluarkan ponsel dari tasnya. Maya menegang. Ia menaikkan volume hingga maksimal. Ibu Wulan menekan nomor. Selama beberapa detik ia menunggu, menatap kegelapan di luar jendela. "Halo," katanya, dan suaranya berubah. Menjadi lebih lembut, lebih intim. Itu adalah suara seorang wanita yang berbicara dengan seseorang yang sangat dekat. Maya mendengarkan setiap kata, setiap intonasi. Ia hanya mendengar satu sisi percakapan, tetapi itu sudah cukup. "Ya sayangku, ya, semuanya sudah berakhir. Dia kabur, hancur, tidak ada masalah. Semuanya berjalan sempurna." Bima, tentu saja, sedikit ceroboh, tapi secara keseluruhan dia berhasil. Ia berhenti sejenak, mendengarkan jawaban. Di wajahnya tersungging senyum puas yang penuh dendam. "Sekarang semuanya akan berjalan sesuai keinginan kita. Akhirnya, setelah bertahun-tahun. Ya, aku tahu, kamu sudah menunggu. Aku juga menunggu." Dan kemudian ia mengucapkan kalimat yang membuat dunia maya terbalik untuk kedua kalinya dalam beberapa hari terakhir. Kalimat yang menjelaskan segalanya. Sekarang semuanya sudah berakhir. Anaknya hancur. Sama seperti kita menghancurkan ayahnya. Bima akan dapat apartemen. Dan kita, cintaku, akan dapat villa. Kita akan mendapatkan keadilan kita. Kita. Maya menatap layar, pada wajah wanita ini, yang dipenuhi kemenangan, dan mengerti ini bukan sekadar konspirasi ibu dan anak. Bima hanyalah pion, seorang pelaksana. Bahkan Ibu Wulan pun bukan puncak piramida ini. Ia punya seorang partner, pemain rahasia yang selama ini berada di balik bayang-bayang. Felix yang sama dari ceritanya dulu, sang dalang yang sesungguhnya. Dan orang ini, siapapun dia, bukan hanya sekutu, ia adalah kekasihnya, penulis sejati dan satu-satunya dari rencana jahat ini. Ini bukan balas dendam seorang wanita yang kesepian dan penuh dendam. Ini adalah proyek bersama, jangka panjang, yang direncanakan dengan cermat. Dan Bima di dalamnya bukan hanya seorang anak, tetapi alat, pengungkit untuk mencapai tujuan. Maya duduk di depan laptop, dan sebuah mozaik mulai tersusun di benaknya. Felix, orang yang dijebloskan ayahnya ke penjara. Orang yang kehilangan tanah tempat vilanya sekarang berdiri. Kekasih Ibu Wulan. Semuanya menjadi jelas, dan itu membuatnya semakin menakutkan. Ia tidak melawan ibu mertua yang serakah dan putranya yang lemah. Ia melawan hantu-hantu masa lalu, kebencian orang lain yang telah matang selama puluhan tahun. Siapa Felix ini? Di mana dia sekarang? Orang seperti apa dia? Ia tidak tahu apa-apa tentangnya dan sadar bahwa informasi tentangnya tidak akan mudah ditemukan. Tetapi sekarang ia punya titik awal. Penyelidikan harus dimulai bukan dari Bima dan masa kini, tetapi dari masa lalu. Masa lalu Ibu Wulan. Beberapa hari berikutnya Maya habiskan dengan cara yang paling ia kuasai. Ia melakukan penyelidikan, bukan di jalanan, tetapi dalam keheningan ruang perpustakaan dan kedalaman arsip internet. Ia adalah seorang pustakawan sejati, ahli dalam mencari informasi, dan ia tenggelam dalam pekerjaannya. Itu mengalihkan perhatiannya dari keputusasaan, memberinya tujuan. Ia mulai dari yang sederhana, Wulan Handayani. Semua orang di keluarga mereka tahu versi resmi biografinya. Ia seorang janda. Suami pertamanya, ayah Bima dan Ratih, Irawan Susanto, adalah seorang insinyur kaya di sebuah pabrik besar. Ia meninggal bertahun-tahun yang lalu. Tiba-tiba,
penyebab resmi serangan jantung masif. Usianya baru lewat 40. Ibu Wulan ditinggal sendirian dengan 2 anak, dengan heroik membesarkan mereka, tidak pernah menikah lagi. Kisah yang tragis, tetapi cukup biasa. Tetapi sekarang, dengan fakta-fakta baru, kisah ini menimbulkan pertanyaan bagi Maya. Kematian mendadak seorang pria sehat berusia 40-an. Skenario yang sempurna untuk tetap memiliki warisannya dan melanjutkan perselingkuhan rahasia. Maya mulai menggali. Ia mencari semua yang bisa ia temukan tentang Irawan Susanto. Informasinya sedikit. Buku telepon perusahaan lama, daftar karyawan. Tidak ada yang istimewa. Lalu ia mengalihkan fokusnya ke Ibu Wulan. Ia menelusuri arsip kota, koran-koran lama yang telah didigitalisasi dan diunggah secara online. Ia mencari penyebutan nama gadisnya, namanya. Itu adalah pekerjaan yang melelahkan, hampir tanpa harapan. Berjam-jam, berhari-hari dihabiskan untuk menyaring bertonton informasi yang tidak perlu. Ia membaca obituari, kronik pernikahan, artikel tentang acara kota. Ia mencari petunjuk, sesuatu yang menyimpang dari biografi yang mulus dan rapi dari seorang janda heroik. Dan ia menemukannya. Sebuah catatan kecil di koran lokal yang menguning dari 25 tahun yang lalu. Artikel itu ada di halaman ketiga di bawah rubrik skandal pekan ini. Artikel itu bukan tentang Ibu Wulan, melainkan tentang hal lain. Tentang sebuah klinik jiwa swasta Telaga Tenang yang saat itu berada di pinggiran kota. Catatan itu ditulis dengan nada sinis dan menuduh. Jurnalis menceritakan tentang metode pengobatan yang meragukan di klinik itu, tentang keluhan dari kerabat pasien, tentang betapa mudahnya orang sehat, tetapi tidak diinginkan dimasukkan ke dalam sanatorium itu, dirampas hak dan hartanya. Artikel itu menyebutkan bahwa klinik itu diambang penutupan karena banyak pemeriksaan dan skandal. Maya membaca, dan jantungnya mulai berdebar lebih cepat. Klinik jiwa, skema yang sama, metode yang sama. Ini tidak mungkin kebetulan. Ia sampai di paragraf terakhir artikel itu, dan kata-kata yang ia baca di sana membuatnya terpaku. Puncak dari kisah kotor ini adalah tragedi baru-baru ini, kematian mendadak dan mencurigakan salah satu pasien klinik. Seorang pria, seorang insinyur kaya, masuk ke Telaga Tenang atas desakan istrinya dengan diagnosis gangguan depresi akut, dan beberapa minggu kemudian meninggal karena serangan jantung mendadak. Nama pasien, karena alasan yang jelas, tidak diungkapkan, tetapi kasus ini, menurut rumor, menjadi pemicu terakhir yang meluapkan kesabaran pihak berwenang. Seorang insinyur, meninggal karena serangan jantung, masuk ke klinik atas desakan istrinya. Maya bersandar di kursi, tidak ada keraguan lagi. Itu adalah Irawan Susanto, ayah mertuanya, ayah Bima. Ibu Wulan telah melakukannya sekali sebelumnya. Ia tidak hanya menyingkirkan suami yang tidak diinginkan. Ia terlebih dahulu menghancurkan kewarasannya di mata publik, menyatakannya gila, dan kemudian, ketika ia terisolasi dan tidak berdaya, mengatur kematian mendadaknya. Dan kemudian ia melakukan hal yang sama padanya, pada Maya. Hanya saja kali ini, untungnya, tidak sampai fatal. Ia membaca kembali artikel itu, mencari sebuah nama orang yang memimpin semua ini, direktur klinik terkutuk itu. Nama itu ada di bagian paling akhir. Meskipun semua tuduhan, direktur dan kepala dokter Telaga Tenang, Bapak Suhardiman Senior, terus menyangkal semua tuduhan, menyebutnya sebagai fitnah dari pesaing, Suhardiman. Nama keluarga itu terasa akrab bagi Maya, sangat akrab. Ia mulai dengan panik mengingat di mana ia pernah mendengarnya. Bukan di koran, bukan di arsip, dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian ia teringat. Di kota mereka ada sebuah dinasti Dokter Suhardiman, dan yang paling terkenal di antara mereka, Dr. Nikola Suhardiman, adalah salah satu dokter umum paling dihormati di kota. Untuk mendapatkan janji temu dengannya sangat sulit. Seseorang dengan reputasi tanpa celah. Maya membuka mesin pencari dan mengetik Dr. Nikola Suhardiman. Di layar muncul fotonya, tatapan yang percaya diri dan tenang, senyum yang ramah, dan di bawah foto, biografi, dokter generasi ketiga. Putra dari psikiater terkenal, Dr. Agus Suhardiman. Lingkaran itu tertutup. Putra dari direktur klinik kontroversial itu, seorang dokter yang dihormati di kota dengan reputasi tanpa celah, tetapi dengan bayang-bayang di masa lalu keluarganya. Ini menjelaskan segalanya. Menjelaskan bagaimana Ibu Wulan menemukan Dr. Hardiman, menjelaskan dari mana ia punya koneksi seperti itu di kalangan medis. Ia tidak mencari pelaksana baru. Ia kembali ke yang lama, yang teruji, kepada mereka yang pernah membantunya menyelesaikan masalahnya. Keluarga Suhardiman berutang budi padanya, atau, yang lebih mungkin, mereka berada di kapal yang sama, terikat oleh dosa-dosa lama. Maya menemukan pengungkit baru, tetapi pengungkit ini berbahaya. Nicholas Suhardiman akan melindungi reputasi ayahnya sampai titik darah penghabisan.
tetapi Maya tidak punya pilihan. Ia harus membuatnya bicara. Keesokan harinya, Maya bertindak nekat. Ia tidak punya waktu untuk rencana dan jebakan yang rumit. Ia menemukan alamat klinik swasta tempat Dr. Nicholas Suhardiman praktek dan pergi ke sana tanpa janji, tanpa telepon. Itu adalah gedung modern dari kaca dan beton, kebalikan total dari klinik Nirmala yang meragukan. Di dalamnya semuanya sempurna. Resepsionis yang sopan, interior yang mahal, keheningan dan ketertiban. Maya mendekati meja. Saya harus bertemu Dr. Suhardiman. Ini sangat mendesak. Gadis itu menatapnya dengan sedikit jengkel. Jadwal dokter penuh untuk sebulan ke depan. Saya mengerti, tapi ini menyangkut ayahnya, Agus Suhardiman, dan klinik Telaga Tenang, kata Maya pelan tapi jelas. Nama ayah dan nama klinik lama itu berhasil. Wajah gadis itu berubah, ia menekan nomor internal dan membisikkan sesuatu ke telepon. Semenit kemudian, ia memberitahu Maya bahwa dokter bersedia memberinya waktu 5 menit. Kantor Nicholas Suhardiman sama sempurnanya dengan seluruh klinik. Jendela besar, meja kayu gelap, ketertiban yang sempurna. Dokter itu sendiri tampak persis seperti di foto, percaya diri, terawat, sukses. Ia duduk di kursinya dan menatap Maya dengan tatapan dingin dan menyelidik. Anda punya 5 menit, katanya, tanpa menawarinya duduk. Maya memutuskan untuk tidak bertele-tele. Ia langsung mengatakan semuanya. Ia menceritakan apa yang terjadi padanya, tentang SOP, tentang haloperidol, tentang klinik Dr. Hardiman. Lalu ia beralih ke poin utama. Saya tahu bahwa Ibu Wulan melakukan hal yang sama pada suami pertamanya, Irawan. Saya tahu bahwa ayah Anda membantunya di kliniknya, Telaga Tenang. Ia mengharapkan reaksi apapun keterkejutan, penyangkalan, ketakutan, tetapi reaksi Suhardiman berbeda. Wajahnya memerah karena marah. Beraninya Anda. Ia melompat dari kursinya, ketenangannya lenyap tanpa jejak. Beraninya Anda datang ke sini dan mencemarkan nama baik ayah saya. Saya tidak mencemarkan nama baik. Saya mengatakan fakta, jawab Maya dengan tenang, meskipun jantungnya mencelos. Artikel koran, kematian insinyur yang mencurigakan, penutupan klinik. Dan sekarang skema yang sama terulang pada saya. Hardiman pasti orang Anda. Ini semacam konspirasi. Keluar, teriak Suhardiman, menunjuk pintu dengan jarinya. Wajahnya dipenuhi amarah. Keluar dari kantor saya. Satu kata lagi, dan saya akan panggil polisi. Dan saya jamin, setelah kunjungan Anda ke sini, kasus tentang ketidakcakapan Anda akan diproses lebih cepat. Anda wanita sakit, dan tempat Anda di rumah sakit jiwa. Maya sadar bahwa ia telah kalah. Ia telah menyentuh titik terlemahnya, kehormatan keluarga, kenangan ayahnya. Ia tidak akan pernah mengaku, tidak akan pernah membantu. Ia akan melindungi reputasinya, yang dibangun di atas tulang-tulang masa lalu, sampai akhir. Ia keluar dari kantornya dalam diam, melewati resepsionis dengan tatapan mematikan, dan berada di jalan. Keputusasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menyelimutinya. Ini adalah kesempatan terakhirnya, petunjuk terakhir, dan itu telah putus. Semuanya sudah berakhir. Ia kembali ke apartemen Kania dengan sangat hancur, menceritakan kegagalannya kepada adiknya. Mereka duduk di dapur dalam keheningan total, dan keduanya sadar bahwa ini adalah jalan buntu. Tidak ada lagi langkah yang bisa diambil. Larut malam, ketika mereka hendak tidur, pintu diketuk dengan pelan. Bukan bel, tetapi ketukan. Nyaris tak terdengar. Mereka saling pandang dengan Kania. Siapa itu? Maya berjinjit ke pintu, mengintip dari lubang intip. Di luar, berdiri Ratih. Ia membuka pintu. Ratih menyelinap masuk ke apartemen seperti binatang yang ketakutan. Ia tidak mengenakan mantel, hanya sweater, rambutnya acak-acakan. Penampilannya liar. Ia gemetar seluruh tubuh. Aku tidak tahan lagi, bisiknya, menatap Maya dengan mata liar. Aku tidak bisa menjadi bagian dari ini. Aku tidak bisa menatap mata mereka, mengetahui semua ini. Ia memegang sebuah kotak sepatu tua yang berdebu, diikat dengan tali. Aku tidak tahu apakah ini akan membantu, katanya, menyodorkan kotak itu kepada Maya. Ini milik Mama. Dia menyimpannya di loteng. Katanya hanya surat-surat lama, kenangan. Tapi setelah semua ini, kupikir, mungkin ada sesuatu di sana. Ia memasukkan kotak itu ke tangan Maya. Aku pergi. Aku pergi ke rumah bibi di kota lain. Jangan cari aku. Aku tidak bisa. Dan dengan sama cepatnya ia muncul, ia menyelinap keluar pintu dan menghilang. Maya tetap berdiri di tengah koridor dengan kotak berdebu ini di tangannya. Ia meletakkannya di atas meja dapur. Ia dan Kania menatapnya, tidak berani membukanya. Ini adalah kotak Pandora. Salam terakhir dari masa lalu. Maya membuka ikatan tali, mengangkat tutupnya.
Kotak itu penuh dengan surat-surat tua dan menguning dalam tumpukan rapi. Beberapa diikat dengan pita. Kania pergi tidur dan Maya tetap di dapur. Ia menyeduh teh kental dan mulai membaca. Sepanjang malam ia membongkar kehidupan orang lain. Surat dari teman, kartu pos dari kerabat, catatan dari suaminya. Irawan, kering, formal, penuh detail rumah tangga. Tidak ada yang menarik. Ia memeriksa tumpukan demi tumpukan. Fajar sudah menyingsing ketika ia sampai di tumpukan surat terakhir. Surat itu diikat rapi dengan pita satin pudar. Tulisan tangannya berbeda, ragu-ragu, tulisan tangan pria, dengan kemiringan yang kuat. Maya membuka ikatan pita dan mulai membaca. Dari baris-baris pertama, ia tahu bahwa ini dia. Ini adalah surat-surat cinta, penuh gairah, kerinduan, janji. Surat dari seorang pria yang sangat mencintai Ibu Wulan dan membenci suaminya. Ia menyebutnya sipir, beban yang tidak berguna, penghalang di jalan menuju kebahagiaan mereka. Wulanku tersayang, satu-satunya, tinggal sedikit lagi. Sebentar lagi kita akan menyingkirkan si tidak berguna yang berdiri di antara kita. Rencananya hampir selesai. Beberapa minggu lagi, dan suamimu yang tidak berguna itu akan lenyap dari hidup kita selamanya, dan kemudian kita akan bersama. Kamu, aku, dan putra kita. Putra, kita, dan villa, dan segalanya, akan menjadi milik kita, hanya milik kita. Maya membaca baris-baris ini, dan tangannya menjadi dingin. Putra kita, berarti Bima. Ia sampai di akhir surat, di tanda tangan. Ia sudah tahu nama siapa yang akan ia lihat di sana, tetapi kenyataannya lebih mengerikan dari yang bisa ia bayangkan. Surat itu ditanda tangani, selamanya milikmu, Felix Wirawan. Dan di bawah tanda tangan, ada catatan tambahan, Kepala Dinas Perencanaan Daerah, Felix Wirawan. Nama ini tidak hanya diketahui oleh Maya. Seluruh kota mengetahuinya. Ini bukan sekadar hantu dari masa lalu. Ini adalah salah satu pejabat paling berpengaruh di provinsi mereka. Seseorang dengan koneksi yang luas, dengan reputasi tanpa celah. Seseorang yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Dan orang ini adalah ayah biologis suaminya dan arsitek dari konspirasi yang seharusnya menghancurkannya. Sekarang semuanya jelas, benar-benar jelas. Mengapa mereka begitu yakin akan impunitas mereka? Mengapa Dr. Hardiman begitu mudah melakukan pemalsuan? Mengapa bahkan Suhardiman yang dihormati begitu gigih membela reputasinya? Konspirasi ini punya backing. Kuat, berpengaruh, menembus semua lapisan kehidupan di kota kecil mereka. Felix Wirawan, ayah biologis Bima, kekasih Ibu Wulan, orang yang membalas dendam pada ayahnya dengan menghancurkannya. Ia memegang setumpuk surat yang sekaligus merupakan penyelamatan dan hukuman mati. Ini adalah bukti mutlak. Pengakuan langsung atas konspirasi pembunuhan yang ditulis oleh tangan seorang pejabat tinggi. Tetapi apa yang harus dilakukan dengan ini? Melapor ke polisi adalah bunuh diri. Wirawan adalah bagian dari sistem. Setiap polisi, setiap penyidik, melihat namanya, hanya akan menyembunyikan kasus ini, dan ia sendiri, dengan surat dari klinik Nirmala, akan benar-benar dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dan kali ini selamanya, mereka akan mengatakan surat-surat ini palsu buah dari imajinasi sakitnya. Kania, yang bangun dan melihat wajah Maya dan surat-surat yang tersebar di meja, mengerti segalanya tanpa kata-kata. Apa yang akan kita lakukan? Tanyanya berbisik. Kita tidak bisa melapor ke pihak berwenang, jawab Maya, suaranya parau. Berarti kita harus pergi ke mereka yang melawan pihak berwenang. Di kota mereka ada satu surat kabar independen, Warta Kota, dan di sana bekerja seorang jurnalis yang terkenal karena investigasi beraninya, Arkadi Mulyono. Ia tidak takut menyerang wali kota, para konglomerat lokal, para pejabat korup. Ia adalah harapan terakhir mereka. Maya menemukan nomor telepon kantornya. Ia meneleponnya dari kartu SIM sekali pakai. Arkadi Mulyono, tanyanya, mencoba mengubah suaranya. Saya punya cerita untuk Anda. Cerita tentang korupsi, penipuan, dan mungkin pembunuhan. Melibatkan seorang pejabat yang sangat tinggi. Hening sejenak di ujung sana. Siapa ini? Tanya Mulyono. Suaranya serak karena rokok, sedikit lelah. Itu tidak penting. Yang penting adalah ceritanya. Dan saya punya bukti yang tak terbantahkan, dokumen. Itu membuatnya tertarik. Mereka sepakat bertemu. Malam itu juga, di sebuah kafe sepi di pinggiran kota, Maya mempersiapkan pertemuan ini seperti pertempuran terakhir. Ia mengambil foto berkualitas tinggi dari surat-surat Wirawan, merekam video saat ia membolak-baliknya. Membuat salinan struk bank, laporan rekening, surat dari klinik Hardiman. Ia mengumpulkan seluruh paket bukti digital dan menyimpannya di flash drive. Aslinya ia tinggalkan di tempat aman bersama Kania. Arkadi Mulyono ternyata seorang pria berusia sekitar 50-an, dengan mata lelah dan senyum sinis. Ia mendengarkan Maya dalam diam, tanpa menyela.
Ia menceritakan segalanya dari awal hingga akhir, tentang shop, klinik, rekening kosong, surat-surat wirawan. Ketika ia selesai, ia diam lama, mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Gila, akhirnya ia berkata, kalau setengahnya saja benar, ini bom. Semuanya benar, kata Maya dan menyodorkan flash drive. Semuanya ada di sini. Foto, video, periksa sendiri. Ia mengambil flash drive itu. Dan apa yang Anda inginkan? Saya ingin Anda mempublikasikannya agar semua orang tahu siapa sebenarnya Felix Wirawan dan apa yang telah ia lakukan. Mulyono menyeringai. Nona, Anda sadar siapa yang Anda lawan? Wirawan bukan wali kota bodoh, dia orang serius. Dia akan memakanku hidup-hidup. Itulah sebabnya saya datang kepada Anda. Semua orang bilang Anda tidak takut apa-apa. Maya memancing harga dirinya. Itu berhasil. Di matanya muncul kilatan semangat. Baiklah, akan kulihat apa yang Anda punya. Jika dokumennya asli, saya janjikan artikel di halaman depan. Ini akan menjadi berita paling heboh dalam sejarah koran kami. Ia pergi, meninggalkan Maya dengan perasaan harapan yang rapuh, nyaris tidak nyata. Untuk pertama kalinya selama ini, ia punya sekutu, yang kuat, profesional, seseorang yang bisa melawan sistem di medannya sendiri. Beberapa hari berikutnya berlalu dalam penantian yang menyiksa. Maya dan Kania hampir tidak pernah keluar rumah, memeriksa situs web koran setiap jam. Mulyono tidak menelepon, Maya berharap itu pertanda baik. Berarti ia sedang bekerja, memeriksa informasi, menyiapkan materi. Hari terbit edisi baru koran dijadwalkan pada hari Jumat, sepanjang malam dari Kamis hingga Jumat, Maya tidak tidur. Ia membayangkan judul-judul berita. Pejabat pembunuh, konspirasi di kalangan elit. Ia membayangkan wajah Wirawan ketika ia melihat artikel itu. Pagi-pagi sekali, Kania berlari ke kios koran dan membeli edisi terbaru, Warta Kota. Ia berlari masuk ke apartemen. Wajahnya pucat. Ia melemparkan koran itu ke atas meja. Maya menyambarnya, menyapu pandangannya di halaman depan. Tidak ada apa-apa. Halaman kedua, ketiga, politik, olahraga, berita kota. Tidak ada sepatah kata pun tentang Wirawan, tentang klinik, tentangnya. Sama sekali tidak ada. Harapan yang menyala di hatinya padam seperti lilin yang ditiup. Mulyono telah menipunya. Atau ia diintimidasi, dibayar. Ia tidak tahu mana yang lebih buruk. Sepanjang hari ia habiskan dalam keadaan apatis, dan setelah makan siang teleponnya berdering. Nomornya disembunyikan. Ia menjawab, "Ya, sudah ketemu?" Itu suara Mulyono. Aneh, mengejek. "Kenapa tidak ada apa-apa?" tanya Maya pelan. "Bagaimana tidak ada?" "Ada kok. Kamu saja yang tidak teliti mencarinya." Buka edisi kemarin. Halaman 5. Catatan kecil. Maya menjadi dingin. Kania, mendengar percakapan itu, sudah mengaduk-aduk tumpukan koran lama. Ia menemukan edisi kemarin, dengan cepat membolak-baliknya ke halaman 5 dan terpaku. "Ada apa di sana?" tanya Maya ke telepon, meskipun ia sudah tahu jawabannya. "Baca saja," Mulyono mengejek. "Ada artikel yang sangat menarik tentang seorang wanita gila di kota yang menderita paranoia, menguntit orang-orang terhormat, membanjiri mereka dengan tuduhan-tuduhan gila. Misalnya, seorang pejabat yang sangat terkenal dan dihormati, Felix Wirawan." Kania menyodorkan koran itu padanya. Maya melihat judulnya, Sindrom Penguntitan, ketika fantasi sakit menjadi ancaman bagi masyarakat. Ia membaca artikel itu, dan kata-kata itu kabur di depan matanya. Di sana ada ceritanya, tetapi diputarbalikkan, didistorsi hingga tak bisa dikenali. Ia digambarkan bukan sebagai korban, tetapi sebagai agresor, seorang wanita yang tidak stabil dan pendendam, yang karena masalah keluarga memutuskan untuk mencemarkan nama baik ayah mertuanya, seorang pejabat terkenal. Artikel itu juga menyebutkan rawat inapnya di fasilitas khusus dan kecenderungannya untuk mengarang cerita. Ia mengerti segalanya. Wirawan tidak hanya membungkam Mulyono. Itu akan terlalu mudah baginya. Ia menggunakan senjata Maya sendiri untuk melawannya. Ia mengambil ceritanya, bukti-buktinya, dan mengubahnya menjadi alat untuk penghinaan publiknya. Ia tidak hanya membungkamnya, ia memamerkannya di depan umum sebagai wanita gila yang berbahaya, yang kata-katanya tidak bisa dipercaya. Ia menghancurkan reputasinya secara total dan tak bisa ditarik kembali. Ia sadar bahwa artikel ini bukan akhir. Ini adalah peringatan, dan sekaligus persiapan opini publik. Sekarang, di mata seluruh kota ia adalah seorang wanita tidak stabil dengan kecenderungan paranoid. Setiap langkah mereka selanjutnya akan terlihat seperti tindakan yang terpaksa, sebagai penyelamatan masyarakat darinya, dan penyelamatan dirinya dari dirinya sendiri. Mereka tidak menunggu lama. Pukul 9 pagi keesokan harinya, bel apartemen Kania berbunyi. Bukan ketukan pelan seperti ratih,
tetapi bel yang mendesak dan menuntut. Maya mendekati pintu. Dari lubang intip, ia melihat dua orang, seorang wanita berjas rapi dan seorang petugas polisi berseragam. Jantungnya mencelos. Ia tahu mengapa mereka datang. Ia membuka pintu. "Ibu Maya Susanti?" tanya wanita itu dengan nada resmi dan acuh tak acuh. "Ya, saya jurusita pengadilan. Ini untuk Anda. Tolong tanda tangani tanda terima." Ia menyodorkan sebuah amplop tebal kepada Maya. Maya mengambilnya dengan tangan gemetar. Itu adalah surat panggilan resmi. Pemberitahuan sidang pengadilan. Mereka tidak menunggu. Mereka melancarkan pukulan telak. Wirawan dan Ibu Wulan, yang dipercepat oleh kunjungannya ke jurnalis, telah mempercepat rencana mereka. Mereka menggunakan semua yang mereka miliki. Pernyataan tertulis dari Bima tentang perilakunya yang tidak menentu dan mengancam, laporan resmi dari Dr. Hardiman tentang gangguan psikologis akutnya, dan sekarang artikel koran sebagai bukti perilakunya yang tidak stabil di depan umum dan penguntitannya terhadap seorang pejabat terhormat. Mereka mengajukan permohonan darurat ke pengadilan. Sidang mengenai penetapan Ibu Maya Susanti sebagai tidak cakap hukum dan penunjukan perawatan psikiatri paksa baginya dijadwalkan dalam 48 jam. 2 hari. Ia diberi waktu 2 hari untuk mempersiapkan sidang yang akan menentukan nasibnya. Ia tidak punya pengacara, ia hampir tidak punya uang, dan ia tidak punya satu pun saksi. Semua buktinya video dari villa, surat-surat wirawan di pengadilan bisa disajikan sebagai konfirmasi lain dari fantasi sakitnya. Tanpa saksi yang kredibel yang bisa mengkonfirmasi kata-katanya, ia tamat. Ia duduk di sofa, memegang surat panggilan itu, dan untuk pertama kalinya selama ini ia benar-benar takut. Bukan untuk kebebasannya, bukan untuk uang, bukan untuk reputasi. Ia takut untuk kewarasannya. Ia membayangkan dinding putih, perawat yang pendiam, suntikan yang membuat kesadaran menjadi pekat dan patuh. Mereka tidak hanya ingin mengurungnya, mereka ingin menyembuhkannya, membuatnya normal, patuh, menghapus kepribadiannya, dan mereka punya semua peluang untuk berhasil. Kania duduk di sebelahnya, memeluk bahunya. "Kita akan cari jalan keluar," katanya, tetapi dalam suaranya tidak ada keyakinan seperti sebelumnya. Apa yang bisa mereka lakukan? Menemukan pengacara jujur dalam 2 hari yang mau menangani kasus ini melawan wirawan? Mustahil. Berharap pada keadilan pengadilan, yang kemungkinan besar sudah menerima instruksi yang sesuai? Naif. Maya terjebak dalam jebakan hukum yang dibangun dengan sempurna. Setiap langkahnya, setiap upaya untuk membela diri, hanya semakin mengencangkan jerat di lehernya. Ia pergi ke jurnalis dan mendapatkan artikel tentang orang gila. Ia pergi ke Suhardiman dan memprovokasi kemarahannya, yang pasti akan ia arahkan padanya di pengadilan. Ia sendiri yang memberikan semua kartu truf ke tangan mereka. Ia duduk dalam keadaan linglung, menatap satu titik. Waktu berhenti. Tidak ada pikiran. Hanya ada kesadaran yang tumpul dan berat akan akhir yang tak terhindarkan. Dan pada saat itu, teleponnya berdering. Telepon yang nomornya hanya diketahui oleh beberapa orang. Ia melihat layar. Nomornya tidak dikenal. Ia tidak mau menjawab, tetapi Kania bersikeras. "Angkat. Siapa tahu penting." Maya menempelkan telepon ke telinga. "Ya, Ibu Maya." Suara di telepon itu suara pria, parau dan sangat akrab. "Ini Nikola Suhardiman." Maya terpaku. Suhardiman, orang yang 2 hari lalu mengusirnya dari kantornya, mengancam dengan polisi. Mengapa ia menelepon? Untuk mengejek, untuk memberitahu bahwa ia akan menjadi saksi yang memberatkan? "Kita bisa bicara?" Suaranya muram, tanpa sedikitpun kemarahan seperti sebelumnya. "Tentang apa?" tanya Maya acuh tak acuh. "Tentang apa yang Anda bicarakan di kantor saya. Tentang ayah saya dan Ibu Wulan." Maya diam, tidak tahu harus berkata apa. Ini seperti lelucon kejam lainnya. "Setelah Anda pergi." Ia ragu-ragu, mencari kata-kata. "Kunjungan Anda membuat saya berpikir. Saya tidak percaya pada Anda. Saya yakin Anda berbohong untuk mencemarkan nama baik ayah saya. Tapi sesuatu mengganggu saya." Ia berbicara perlahan, dengan susah payah, seolah-olah setiap kata menyakitinya. "Ayah saya menyimpan arsip pribadi di rumah, catatan yang tidak ia simpan di klinik. Saya tidak pernah membukanya, tapi kemarin malam saya menemukannya dan membacanya semalaman." Ia terdiam lagi. Maya mendengarkan, menahan napas. "Saya rasa Anda perlu melihat ini." Akhirnya ia berkata, "Saya salah. Ayah saya, dia bukan orang suci." "Apa yang Anda temukan?" bisik Maya. Terdengar kepahitan dalam suara Suhardiman. "Saya menemukan rekam medisnya. Wulan, dia adalah pasien ayah saya beberapa bulan sebelum suaminya masuk ke sana. Ayah saya memberinya diagnosis yang ia sembunyikan dari semua orang. Dia menuliskannya di buku harian pribadinya.
kecenderungan manipulatif dan psikopat dengan tendensi kebohongan patologis. Dia bukan korban, dia adalah predator. Dia menggunakan ayah saya untuk menyingkirkan suaminya. Dan sekarang, sepertinya, dia menggunakan skema yang sama untuk melawan Anda. Harapan, yang sudah ia kubur, tiba-tiba bangkit kembali. Rapuh, lemah, tetapi hidup. Apakah Anda bersedia mengkonfirmasi ini di pengadilan? Tanya Maya, takut mendengar jawabannya. Hening sejenak di ujung sana. Maya bisa mendengar napas berat Suhardiman. Ia sadar bahwa ia memintanya melakukan hal yang mustahil. Melawan sistem, melawan Wirawan, dan yang terpenting, secara terbuka mengakui bahwa ayahnya terlibat dalam perbuatan kotor. Ini adalah akhir dari reputasinya yang tanpa celah. Ya, akhirnya ia berkata, dan dalam suaranya ada tekad baja. Saya tidak akan membiarkan mereka menggunakan warisan ayah saya untuk kejahatan lain. Saya akan hadir di sidang, dan saya akan membawa catatannya. Maya berterima kasih padanya dan menutup telepon. Ia berbalik ke Kania. Di wajahnya, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, bukan topeng penderitaan, melainkan sesuatu yang mirip senyum. Kita punya saksi, katanya, dan saksi yang hebat. Persekutuan dengan Suhardiman mengubah segalanya. Sekarang bukan lagi kata-katanya melawan kata-kata mereka, ia punya laporan ahli yang didukung oleh dokumen historis. Itu adalah senjata yang kuat, tetapi Maya sadar, itu mungkin tidak cukup. Mereka akan bertarung di wilayah Wirawan. Pengadilan, hakim, jaksa, semua itu adalah medan perangnya. Ia bisa menekan, mengintimidasi, menyuap. Ia bisa menyatakan catatan Suhardiman senior sebagai palsu, dan Nicholas sendiri sebagai pencemar nama baik ayahnya. Di ruang sidang, Wirawan punya terlalu banyak kekuasaan. Kita tidak bisa menang di sana, kata Maya kepada adiknya malam itu, bahkan dengan Suhardiman. Mereka akan memutarbalikkan segalanya. Kita harus mengubah medan perang. Maksudmu? Kania tidak mengerti. Mereka mau membuatku dipermalukan di depan umum di ruang sidang. Dan aku akan membuat mereka dipermalukan di depan umum, tetapi di wilayahku. Aku tidak akan membela diri, aku akan menyerang. Di benak Maya, sebuah rencana baru mulai terbentuk. Yang paling berisiko, paling berani, paling gila dari semuanya. Ia memutuskan tidak akan menunggu sidang. Ia akan memberikan vonisnya sendiri sehari sebelumnya. Besok lusa ulang tahun Ibu Wulan, kata Maya. Dia berusia 66 tahun. Momen yang sempurna. Kania menatapnya dengan ngeri. Apa yang kamu rencanakan? Aku akan mengadakan pesta untuknya. Pesta mewah di villa. Untuk menghormatinya. Untuk menghormati perdamaian kita. Rencananya benar-benar gila. Menggunakan sisa uang yang diberikan Kania bukan untuk pengacara, tetapi untuk sebuah perjamuan. Mengundang semua kerabat, tetangga berpengaruh di villa, kenalan bersama, orang-orang kunci di dunia kecil mereka, bagi siapa reputasi adalah segalanya. Mengumpulkan semua ular di satu sarang. Mereka tidak akan datang, Kania ragu. Mereka akan berpikir kamu sudah benar-benar gila. Justru karena itu mereka akan datang, seringai Maya. Mereka akan datang untuk melihat penghinaan terakhirku, melihat bagaimana aku menjilat di depan mereka, memohon pengampunan. Mereka tidak akan bisa menolak kesenangan seperti itu. Itu akan menjadi kemenangan mereka, sehari sebelum mereka menghancurkanku secara resmi. 24 jam berikutnya berubah menjadi perlombaan yang panik. Maya dan Kania bekerja tanpa tidur. Maya menelepon para tamu. Ia berbicara dengan semua orang dengan suara rendah hati yang rapuh, menceritakan bahwa ia telah menyadari kesalahannya, bahwa ia salah dan ingin secara terbuka meminta maaf kepada ibu mertuanya di hari ulang tahunnya dan memulihkan kedamaian dalam keluarga. Seperti yang ia prediksi, tidak ada yang menolak. Dalam suara mereka terdengar rasa ingin tahu, kepuasan, kasihan seluruh spektrum emosi yang dirasakan orang saat menantikan aib orang lain. Kemudian ia menelepon Ibu Wulan. Ibu Wulan, selamat pagi, ini Maya. Ibu mertuanya diam, membiarkan Maya berbicara. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Saya ingin meminta maaf atas segalanya. Saya sedang tidak waras. Saya siap melakukan apa saja untuk mengembalikan kedamaian di keluarga kita. Saya mengadakan makan malam kecil untuk menghormati Anda besok di villa. Tolong datang. Anda, Bima. Ini sangat penting bagi saya. Kami akan pikirkan, jawab Ibu Wulan dengan dingin dan menutup telepon. Tetapi Maya tahu, mereka akan datang. Pasti akan datang. Kania sementara itu mengurus organisasi. Memesan makanan dari restoran terbaik di kota, menyewa pelayan. Mereka menghabiskan hampir semua uang. Ini adalah pertaruhan besar. Malam sebelum hari H, ketika sepertinya semuanya sudah siap, telepon Maya berdering lagi. Nomor tidak dikenal. Halo, Maya, ini aku.
Terdengar bisikan ketakutan Ratih di telepon. Ratih, bukankah kamu sudah pergi? Aku tidak bisa. Aku kembali untuk mengambil beberapa barang. Maya, ada sesuatu yang aneh terjadi di sini. Apa? Maya menegang. Aku sekarang di rumah mereka, di apartemen kota. Mereka dan Bima sedang pergi. Aku masuk ke ruang kerja ayah, maksudku Irawan, dan mama ada di sana. Dia duduk dan merobek-robek sesuatu. Kertas-kertas. Dia memasukkannya ke mesin penghancur kertas. Dia tidak melihatku. Aku bersembunyi. Maya merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Ratih, bisakah kamu lihat kertas apa itu? Hati-hati sekali, aku coba. Hening selama beberapa menit di telepon, hanya terdengar bisikan tertahan Ratih dan suara gesekan. Aku tidak bisa mendekat, dia akan melihat. Tapi di keranjang sampah di sebelah mesin penghancur ada sobekan-sobekan. Sepertinya satu lembar dia robek dengan tangan dan buang. Tidak muat. Aku coba susun. Maya menunggu. Dan menit-menit itu terasa seperti selamanya. Sudah kusambungkan, akhirnya Ratih berbisik. Ini semacam perjanjian. Jual beli. Perjanjian apa? Jantung Maya berhenti berdetak. Aku tidak bisa baca semuanya, tapi ada nama keluargamu, dan alamat villa. Dan satu nama lagi, Wirawan, Felix. Maya memejamkan mata. Mereka sedang menutupi jejak, menghancurkan semua bukti hubungan mereka. Ratih, ada tanggalnya? Ya, perjanjian pengalihan hak milik atas tanah villa darimu, Maya Susanti, kepada dia, Felix Wirawan, dan tanggalnya. Maya, di sini tertulis tanggal besok, sehari setelah sidang, Maya mengerti segalanya. Mereka begitu yakin akan kemenangan mereka sehingga mereka sudah menyiapkan dokumennya. Begitu pengadilan menyatakan ia tidak cakap hukum, Bima, sebagai walinya, akan menandatangani perjanjian itu. Villa, yang merupakan tujuan utama dari balas dendam bertahun-tahun ini, akan secara resmi beralih ke pemilik sejatinya. Mereka tidak hanya ingin mengambilnya, mereka ingin melakukannya secara legal. Dan sekarang Ibu Wulan sedang menghancurkan draft dan salinan, agar tidak ada yang pernah tahu tentang transaksi ini. Tetapi ia telah membuat kesalahan. Satu kesalahan kecil yang fatal, malam pesta. Villa, yang telah menjadi saksi begitu banyak penderitaan, telah berubah. Di teras dan di ruang tamu, meja-meja ditata, ditutupi taplak putih salju. Lilin-lilin menyala, pelayan-pelayan bersarung tangan putih menyajikan makanan pembuka dan sampahnya. Musik yang lembut dan tidak mengganggu diputar. Semuanya sempurna, seperti gambar dari majalah mewah. Para tamu mulai berdatangan. Kerabat, tetangga, beberapa kenalan jauh. Semua orang yang dengan senang hati membahas kejatuhan Maya di belakang punggungnya, sekarang datang untuk melihat babak akhir dari pertunjukan ini. Wajah mereka menunjukkan campuran rasa ingin tahu dan kasihan yang menjijikkan. Maya menyambut mereka di pintu masuk. Ia tenang, sangat tenang. Ia mengenakan gaun merah gelap yang sederhana dan elegan, rambutnya ditata rapi. Ia tersenyum, menerima ucapan selamat untuk ibu mertuanya, berterima kasih karena telah datang. Ia memainkan perannya dengan sempurna, peran seorang wanita yang hancur dan menyesal, yang mencoba menyelamatkan sisa-sisa keluarganya. Tamu utama tiba terakhir, Ibu Wulan, Bima, dan dia, Felix Wirawan. Maya melihatnya untuk pertama kalinya, bukan di foto. Tinggi, beruban, dengan tatapan berat yang berkuasa. Ia bersikap dengan martabat seseorang yang terbiasa memerintah. Ia mengenakan setelan mahal dan menatap Maya dari atas ke bawah, seolah-olah Maya adalah ruang kosong. Ibu Wulan berada di elemennya. Ia adalah ratu pesta ini. Ia menerima ucapan selamat, mengangguk dengan angkuh kepada para tamu. Bima berdiri di sampingnya seperti pengawal setia, bersinar karena bangga dan antisipasi akan hari esok. Mereka adalah para pemenang. Mereka datang untuk menikmati kemenangan mereka. Maya mendekati mereka. Ibu Wulan, Bapak Felix, Bima, terima kasih sudah datang, katanya pelan dan rendah hati. Kami tidak mungkin tidak datang, Maya sayang, jawab Ibu Wulan dengan manis yang beracun. Keluarga adalah yang utama. Udara di teras terasa pekat karena ketegangan. Para tamu berbisik-bisik, melirik adegan rekonsiliasi yang aneh ini. Semua orang menunggu kapan pertunjukan utama akan dimulai, pertobatan publik Maya. Maya bergerak di antara para tamu, menuangkan sampahnya, tersenyum, berbasa-basi. Tidak ada yang melihat bahwa tangannya sesekali menyentuh ponsel kecil yang tersembunyi di saku gaunnya. Ia bertukar pesan singkat dengan Kania. Kania juga ada di sini, tetapi tidak ada yang mengenalinya. Ia mengenakan seragam pelayan dan dengan sigap bergerak antara dapur dan teras. Ia adalah direktur teknis malam ini. Beberapa jam sebelum tamu datang, ia dan Maya memasang proyektor dan layar besar di ruang tamu, yang tersembunyi di balik sebuah lukisan tua dalam bingkai berat.
Semuanya sudah siap. Maya menunggu saat yang tepat. Saat ketika semua orang berkumpul, ketika ketegangan mencapai puncaknya, ketika musuh-musuhnya merasa sangat aman di puncak kekuasaan mereka. Dan saat itu pun tiba. Para tamu telah minum beberapa gelas, percakapan menjadi lebih keras. Ibu Wulan duduk di kepala meja. Di sebelahnya, Wirawan. Mereka adalah pusat alam semesta ini. Maya mengambil pisau dari meja dan dengan ringan mengetuk gelasnya. Suara nyaring itu membuat semua orang terdiam, semua pandangan tertuju padanya. Ia berdiri di tengah ruangan, rapuh, sendirian, dengan segelas sampahnya di tangan. Para tamu yang terhormat, mulainya. Suaranya datar dan jelas. Tidak ada sedikit pun keraguan seperti sebelumnya. Kita berkumpul di sini hari ini untuk acara yang indah merayakan ulang tahun ibu mertua saya tercinta, Ibu Wulan. Ia berhenti sejenak, menyapu pandangannya ke para tamu yang terdiam. Ibu Wulan dan Wirawan menatapnya dengan senyum kemenangan. Mereka menunggu permintaan maaf, air mata, penghinaan. Pada hari ini, saya ingin mengangkat gelas saya dan bersulang. Sebuah bersulang untuk ibu saya. Untuk ibu yang selalu mendapatkan apa yang ia inginkan. Kata-katanya terdengar ambigu. Kebingungan menggantung di udara. Maya melanjutkan, menatap lurus ke mata Ibu Wulan, untuk tekadnya, untuk kemampuannya mencapai tujuan, tanpa berhenti di depan apapun dan siapapun. Ia mengangkat gelasnya lebih tinggi. Pada saat itu, di saku gaunnya, telepon bergetar singkat. Itu adalah sinyal dari Kania. Pesannya singkat. Semua sudah diunggah. Paket terkirim. Menunggu perintah. Seluruh paket bukti video dari villa, foto-foto surat Wirawan, salinan perjanjian yang sobek, laporan bank, rekaman audio percakapan dengan Mulyono, halaman-halaman yang dipindai dari buku harian Suhardiman Senior. Semua itu telah diunggah ke beberapa server cloud. Tautannya telah dikirim ke daftar alamat yang telah disiapkan sebelumnya. Beberapa media nasional besar, blogger investigasi, dan yang terpenting, portal pengaduan online dari Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Semua ini akan menjadi konsumsi publik saat Maya menekan satu tombol di ponselnya. Ia menahan jarinya di tombol kirim. Semua orang menatapnya. Untuk kesehatan Anda, Ibu Wulan, katanya. Dan dalam suaranya terdengar nada logam. Dan saat ia mengangkat gelas ke bibirnya, di belakangnya terdengar suara dengungan pelan. Lukisan dalam bingkai berat yang tergantung di dinding perlahan-lahan naik, memperlihatkan layar putih di belakangnya. Sebelum ada yang sempat mengerti, dalam keheningan yang terjadi, terdengar suara mendesis yang akrab dari Ibu Wulan, yang diperkuat oleh speaker. Kamu pikir ini karena uang, bodoh? Di layar, muncul gambar hitam putih yang akrab dari ruang tamu. Dan Ibu Wulan bersama Bima, duduk di meja yang sama. Rekaman dari kamera yang dipasang Maya berminggu-minggu yang lalu mulai diputar di seluruh ruangan. Suara yang jernih dan jelas menyebar di teras, dan setiap kata yang penuh racun dan kebencian terdengar hingga ke sudut terjauh. Konspirasi yang begitu lama menjadi rahasia, dalam sekejap menjadi konsumsi publik. Ayahnya, si Sok Suci itu, adalah orang yang 30 tahun lalu menjebloskan Felix ke penjara. Kita mengambil kembali kehidupan yang mereka curi dari kita. Suara Ibu Wulan, yang diperkuat oleh speaker, memenuhi keheningan yang mematikan. Para tamu, yang terpaku dengan gelas di tangan, perlahan-lahan menoleh dari layar ke Ibu Wulan dan kembali. Wajah mereka menunjukkan syok, kebingungan, dan kemudian pemahaman yang lambat dan buruk. Yang pertama sadar adalah Ibu Wulan sendiri. Matikan itu, pekiknya, melompat dari kursinya. Matikan omong kosong ini sekarang juga. Ini palsu. Tetapi sudah terlambat. Mekanisme telah berjalan, dan tidak mungkin dihentikan lagi. Bima duduk, mencengkeram taplak meja. Wajahnya menjadi putih seperti kain kafan. Ia menatap layar, pada dirinya sendiri yang menggumamkan pembenaran yang menyedihkan, dan sepertinya akan pingsan. Wirawan, tidak seperti mereka, tetap tenang. Ia perlahan berdiri. Wajahnya gelap karena marah, tetapi suaranya terdengar berwibawa dan percaya diri. Sirkus apa ini, gemuruhnya. Lelucon kejam apa ini? Kalian semua lihat. Wanita ini sakit. Dia membuat pertunjukan, menggunakan rekaman palsu untuk mencemarkan nama baik orang-orang jujur. Beberapa tamu, yang memiliki hubungan dengan Wirawan, mengangguk, mencoba mendukungnya. Tetapi sebagian besar diam. Mata mereka terpaku pada Maya. Lelucon, Maya berbicara dengan tenang, tetapi suaranya tajam seperti kaca. Tidak, Bapak Felix, ini bukan lelucon, ini bukti. Ia mendekati meja utama tempat musuh-musuhnya duduk dan mengeluarkan dokumen pertama dari map yang sebelumnya dipegang Kania. Misalnya, ini, laporan dari rekening bank saya. Hampir seluruh warisan saya ditransfer ke rekening klinik Nirmala. Ia meletakkan kertas itu di atas meja. Dan ini,
Surat kuasa palsu yang digunakan suami saya. Ia menatap Bima untuk melakukan transaksi ini. Ia mengeluarkan lembar berikutnya. Itu adalah sobekan-sobekan yang direkatkan dengan selotip. Dan ini adalah apa yang kekasih Anda, Ibu Wulan, begitu terburu-buru hancurkan tadi malam. Salinan perjanjian pengalihan hak atas rumah ini kepada Anda, Bapak Felix, dengan tanggal besok. Sangat berpandangan jauh. Ibu Wulan menatap sobekan-sobekan yang direkatkan itu, dan wajahnya dipenuhi kengerian. Ia sadar bahwa ia telah dikhianati oleh putrinya sendiri, Ratih. Desisnya, tetapi Ratih tidak ada di sini. Ia sudah jauh. Ini semua bohong, fitnah, teriak Wirawan. Karangan orang gila. Anda tidak punya saksi. Ada, kata Maya pelan. Satu ada, Bima. Ia berbalik ke arah suaminya. Ia duduk meringkuk dan tidak mengangkat mata. Bima, katakan pada mereka, katakan yang sebenarnya. Sekali saja dalam hidupmu. Ceritakan bagaimana kamu menaburkan bubuk ke sopku. Ceritakan bagaimana kamu dan ibumu berencana memasukkanku ke klinik. Bima diam, hanya bahunya yang bergetar. Jelas, kata Maya dengan jijik. Ia tidak mengharapkan apapun darinya. Tetapi ada saksi lain. Pada saat itu, Wirawan bergerak, hendak memanggil orang-orangnya untuk mengusir Maya, keamanan. Bawa wanita ini keluar dari sini. Tetapi tepat saat dua pria tegap yang duduk di meja jauh mulai berdiri, pintu masuk teras terbuka. Di ambang pintu berdiri Dr. Nicholas Suhardiman. Di tangannya ada sebuah map tipis. Ia masuk ke ruangan, dan semua pandangan tertuju padanya. Kehadirannya di sini seperti efek bom yang meledak. Semua orang di kota mengenalnya, dan semua orang tahu reputasinya. Selamat malam, katanya, menyapu pandangannya ke semua yang hadir. Maaf mengganggu. Saya tidak diundang, tetapi saya rasa kehadiran saya di sini diperlukan. Ia mendekati meja dan berdiri di samping Maya. Bapak Wirawan menyebut Ibu Maya sebagai wanita sakit, dan kata-katanya sebagai karangan. Saya, sebagai dokter, dapat mengkonfirmasi bahwa Ibu Maya benar-benar sehat, tetapi ibu mertuanya, Ibu Wulan, sayangnya tidak. Ia membuka mapnya. Ini adalah arsip pribadi almarhum ayah saya, Dr. Agus Suhardiman. Di antaranya, rekam medis Nyonya Wulan, nama gadisnya Handayani. Diagnosis, psikopati dengan kecenderungan manipulatif yang jelas. Di sana juga dijelaskan secara rinci bagaimana ia, sebagai pasien ayah saya, dengan manipulasi dan ancaman memaksanya untuk merawat suaminya yang benar-benar sehat, Irawan Susanto, dengan tujuan untuk menguasai hartanya. Perawatan yang, seperti kita tahu, berakhir dengan kematian mendadaknya. Desahan ngeri terdengar di seluruh ruangan. Ibu Wulan menatap Suhardiman, dan di matanya ada ketakutan yang liar. Itu rahasia medis, gagapnya. Tidak ada rahasia medis di sini, potong Suhardiman. Yang ada adalah penyembunyian kejahatan, di mana, saya malu mengakuinya, ayah saya ikut serta. Saya tidak akan membiarkan cerita ini terulang. Wirawan sadar bahwa ia kehilangan kendali. Wajahnya menjadi merah padam. Tangkap mereka berdua, perintahnya kepada orang-orangnya. Para penjaga bergerak ke arah Maya dan Suhardiman. Para tamu panik mulai berdiri dari kursi mereka, tetapi Maya tidak bergerak. Ia dengan tenang mengeluarkan ponsel dari sakunya. Pada saat itu, ponselnya bergetar, mengeluarkan suara pendek yang tajam. Notifikasi. Ia mengangkat ponselnya agar semua orang bisa melihat. Terlambat, Bapak Felix, katanya dengan keras dan jelas. Tautannya sudah online, dan seketika, sebagai konfirmasi kata-katanya, dalam keheningan yang terjadi, satu persatu telepon para tamu mulai berdering. Pertama satu, lalu dua, tiga. Orang-orang mengeluarkan ponsel pintar mereka, melihat layar, dan wajah mereka memanjang karena takjub. Notifikasi dari kantor berita datang, berita kilat, sensasi, pejabat tinggi terlibat korupsi dan kelompok kejahatan terorganisir. Wirawan menatap layar ponsel salah satu tamu, lalu ke Maya. Warna perlahan memudar dari wajahnya. Ia mengerti. Ia mengerti bahwa ini bukan sekadar skandal. Ini bukan sekadar penghinaan sosial. Ini adalah akhir total, publik, didokumentasikan secara real-time. Kerajaannya runtuh di depan matanya, di sini dan sekarang. Kariernya, kekuasaannya, reputasinya. Semuanya berubah menjadi abu dalam beberapa detik. Kehancuran sosial hanyalah permulaan. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Penangkapan yang tak terhindarkan, penyelidikan, pengadilan tetapi pengadilan yang sesungguhnya. Maya berdiri di tengah ruangan yang telah berubah menjadi sarang lebah. Seseorang menelepon, seseorang mencoba pergi diam-diam. Ibu Wulan menangis tanpa suara, menutupi wajahnya di meja.
Bima duduk seperti patung batu, menatap kosong. Ia menatap mereka tanpa rasa puas, tanpa kebencian, hanya dengan kelelahan yang dingin dan tak terbatas. Ia tidak membalas dendam, ia hanya menceritakan kebenaran. Dan kebenaran ternyata lebih menakutkan daripada balas dendam apapun. Ia berbalik dan, tanpa melihat siapapun lagi, berjalan ke pintu keluar. Kania dan Suhardiman mengikutinya. Ia keluar dari teras ke taman malam yang sejuk, menarik napas dalam-dalam. Udaranya bersih dan segar. Ia mengeluarkan ponselnya, mencari nama suami di kontak, yang belum pernah ia ganti. Menekannya, memilih opsi hapus, telepon bertanya, "Anda yakin ingin menghapus kontak ini selamanya?" Ia menekan, "Ya, semuanya sudah berakhir, benar-benar berakhir." Begitulah akhir dari cerita ini. Sebuah cerita yang dimulai dari semangkuk sop di teras villa, dan berakhir dengan kehancuran total dan pemulihan kebenaran. Kita telah menempuh seluruh perjalanan ini bersama Maya, dari kengerian sunyinya hingga kemenangan dinginnya. Dan sekarang, ketika semuanya telah berlalu, masih banyak pertanyaan yang tersisa, bukan? Menurut Anda, apakah Maya benar dengan melakukan pengadilan publik ini? Apakah ia punya cara lain untuk mendapatkan keadilan di dunia di mana musuhnya memiliki kekuasaan tak terbatas? Atau mungkin, balas dendamnya, meskipun adil, terlalu kejam? Bagaimanapun juga, ia tidak hanya menghancurkan musuh-musuhnya, tetapi juga seluruh kehidupan mereka. Dan apa yang Anda pikirkan tentang karakter lain? Tentang Bima, pria lemah yang tidak berdaya yang melakukan kejahatan mengerikan demi persetujuan ibunya? Apakah ia pantas mendapatkan simpati atau hanya penghinaan? Dan Ratih, yang dengan tindakan kecilnya yang pengecut pada dasarnya memberikan senjata utama ke tangan Maya, bisakah ia disebut pengkhianat keluarganya, atau penyelamat nyawa orang lain? Dan mungkin, pertanyaan utama yang ditinggalkan oleh cerita ini adalah, di mana batas antara balas dendam dan keadilan? Apa yang dilakukan Maya? Apakah itu tindakan balas dendam yang dingin dan diperhitungkan? Atau satu-satunya cara yang mungkin untuk memulihkan kebenaran dan melindungi dirinya sendiri? Pendapat Anda sangat berharga bagi kami. Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah video ini. Kami sangat ingin tahu perasaan dan refleksi apa yang ditimbulkan oleh cerita ini pada Anda. Jika cerita ini menyentuh Anda, jika Anda bersimpati dengan para karakter dan menantikan akhir ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol suka. Itulah penghargaan terbaik untuk kerja keras kami. Dan tentu saja, berlanggananlah ke saluran kami, agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru yang tidak kalah menarik dan kompleks, yang membuat kita berpikir. Jaga diri Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Dan semoga dalam hidup Anda tidak pernah ada tempat untuk pengkhianatan seperti ini, semoga Anda selalu dalam keadaan baik sebut.